Ya, langsung dari daerah apa Beran Kidul. Beran Kidul, Sleman, Yogyakarta. Langsung saya bawakan dari tempatnya, dari TKP. Ya Mbak Wening ya. Sombong banget. Ya. Kalau saya Secara live, secara langsung streaming langsung dari TKP ya teman-teman. Saya akan membawa teman-teman dan menularkan vibes slow livingnya Yogyakarta ya di tepat di rumahnya Teh Elma hari ini ya. Alhamdulillah di sini saya bukan hanya ada agenda apa di Yogyakarta, ada agenda penutupan Better Wife Better Mother tentunya. Dan juga kita baru saja tadi sedikit diskusi tentang program yang nanti akan di-spill sama Teh Nifa gitu. Hari ini saya akan ajak teman-teman untuk merasakan vibes Yogyakarta. Sombong banget mau. diulang terus loh. Ya, tadi sudah dibuka sama Mbak Wening secara officially, jadi saya hanya mengantarkan teman-teman untuk sama-sama yuk kita mulai berkesadaran ya, karena ini momen-momen terakhir di materi Better Wife Better Mother nih. Kalau kemarin-kemarin masih mungkin ngawang-ngawang, yuk kali ini kita mendaratkan kaki, mendaratkan kaki dan juga hati kita untuk sama-sama mereview kembali nih dari materi pertama sampai 9 supaya kita bukan hanya menjadi tadi sebagai istri di dunia, tapi jadi bidadari di akhirat gitu. Nah, karena dari temanya aja udah bawa-bawa akhirat ya. gitu. Jadi kita sama-sama untuk menghidmatkan diri untuk satu materi ini aja gitu. Mudah-mudahan ini bisa menjadi turning back point teman-teman gitu dalam nanti mengunyah kembali materi-materi yang sudah kita lalui di Better Wife Better Mother. Kalau yang belum atau ketinggalan bisa di review ulang, bisa di rewatching, bisa ditonton ulang ya supaya seluruh materi dari 1 sampai 9 itu kita dapat benang merahnya gitu. Dan nanti di 2024 bisa mudah-mudahan menjadi ajang resolusi untuk kita menjadi sosok yang lebih baik lagi. Teman-teman, saya hantarkan teman-teman untuk menikmati jamuan di materi ke-10 ini dengan Teh Elma yang sudah ada di tengah-tengah kita. Kepada Teh Elma, waktu dan tempat terpersilakan. Iya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Minta tolong saya dijadikan co-host ya sama di Spotlight. Oh iya Teh, bentar Teh, Tamis call dulu. Oh, baik, siap. Ini memang live ya dari rumah saya. Jadi kita hanya berbeda ruangan. Baik, ini sambil menunggu di Spotlight ya. Ini adalah sesi terakhir dari semua sesi rangkaian serial materi di Better Wife, Better Mother. Dan kalau saya membaca di grupnya, banyak sekali aliran rasa, curahan hati dari teman-teman semua. Dan menariknya, banyak yang kemudian menemukan titik balik dari kehidupan yang selama ini sudah dijalani, dan apa sebenarnya insight yang bisa diambil dari perjalanan hidup sendiri. Dan mudah-mudahan itu semua semakin mengembangkan kita menjadi pribadi yang lebih baik, menjadi istri yang lebih baik, ya sesuai judulnya Better Wife, Better Mother, juga menjadi ibu yang lebih baik. Nah, di topik kali ini adalah topik penutup dari semua sesi. Judulnya aja udah berat ya. Karena kalau judulnya seberat ini berarti yang kita bicarakan di sini ini orientasinya akhirat, sudah jelas. Di dunia kita menjadi istri dan di akhirat menjadi bidadari. Nah, sebelumnya saya ingin mengajak dulu teman-teman semua untuk kita sebentar melihat ke arah Palestina. Kalau kita melihat di sana bagaimana ada begitu banyak manusia dengan berbagai macam perjalanan hidupnya, mereka semua saat ini sedang disaksikan oleh seluruh dunia
terlihat keyakinan dan keimanannya yang begitu tinggi dan begitu kuat, sehingga segala sesuatu yang terjadi dalam hidupnya mereka selalu berkata hasbunallah wa ni'mal wakil, la haula wala quwata illa billah, innalillahi wa inna ilaihi rajiun, bahwa semua yang datang dari Allah akan kembali kepada Allah. Dan menariknya, kalau mungkin kita biasa tahu bahwa yang namanya berjuang, berjihad itu lebih identiknya ke laki-laki gitu ya, dalam arena peperangan dan lain sebagainya. Justru menurut saya hal yang paling bisa dipelajari oleh kita sebagai perempuan adalah bagaimana ketangguhan ibu-ibunya di sana. Nah, beberapa hari lalu saya sempat share sebuah video di IG story saya menggambarkan seorang ibu di Palestina melempar batu ke arah ke arah penjajah gitu ya. Dan di belakang ibu-ibu itu adalah para pemuda yang siap untuk juga melempar batu. Mereka semua hanya punya senjata batu. Dan saya perhatikan adalah gestur sang ibu sesudah melempar batu itu. Si ibu tuh melakukan gerakan gini, gitu, ke si penjajahnya. Terus saya berpikir ya, betapa beraninya ya seorang ibu ini gitu. Dan ibu ini tuh sudah sepuh. Dan di situ saya membayangkan, oh sebenarnya kita sendiri pun pernah mengalami situasi seperti itu. Indonesia dulu dijajah sangat lama, 350 tahun lebih. Dan tentu ada generasi-generasi yang seumur hidupnya merasakan hanya dalam situasi penjajahan. Tapi ibu-ibu dari para pemuda Indonesia ini tidak lupa menitipkan mimpi bahwa suatu saat Indonesia itu akan merdeka. Dan tentu ada situasi-situasi di mana para ibu, para pejuang itu mengangkat jenazah anaknya dan kemudian dia pun ikut berjuang. Sebagai contoh aja ya, kalau kita pernah dengar nama Panglima Angkatan Laut pertama yang perempuan itu Kemala Hayati, itu mulai berperang karena suaminya meninggal. Jadi setelah suaminya yang memimpin perang, lalu tugas berperang itu dilanjutkan oleh Kemala Hayati. Dan posisinya adalah sebagai istri dan ibu. Jadi kalau kita lihat, ada begitu banyak contoh di sekitar kita, contoh nyata, bukan dongeng, beneran ada manusianya, di mana perempuan-perempuan itu Allah tunjukkan kepada kita bahwa perempuan-perempuan itu punya kemampuan survival yang sangat tinggi, dan itu semua bukan karena skillnya, tapi karena hatinya. Nah, terakhir saya pernah melihat sebuah video juga dari Palestina. Ada seorang ibu yang anaknya syahid. Anak ini bernama Ibrahim. Dan sesudah dia mendoakan anaknya, sang ibu ini berdiri. Lalu sang ibu ini orasi di hadapan semua orang yang sedang mengerubungi anaknya ini gitu ya. Terus dia berkata, sesungguhnya Ibrahim anakku ini syahid gitu. Dan kalian semua adalah calon-calon Ibrahim gitu. Terus berorasi dengan sangat berapi-api gitu ya, sang ibu ini. Padahal beliau itu baru saja kehilangan anaknya. Dan ketika berorasi berapi-api seperti itu, artinya kan apa yang diyakini oleh sang ibu itu menular kepada semuanya. Dan semua pemuda yang ada di sekeliling Ibrahim itu Allahu Akbar, semuanya takbir. Jadi bayangkan betapa bagaimana keberjalanan sebuah generasi akan menjadi generasi yang tangguh atau tidak, itu tergantung kita sebagai ibunya. Tapi bagaimana kita bisa menjalankan peran sebagai ibu, itu akan tergantung bagaimana peran kita sebagai istri. Dan menariknya, kalau kita membedah di Al-Quran, kalimat pertama yang mendeskripsikan tentang perempuan di Al-Quran, kalau kita buka dirunut dari Al-Fatihah, Al-Baqarah, dan seterusnya, maka kata pertama yang muncul mendeskripsikan perempuan itu sebagai istri. Nah, nanti saya tunjukkan ya. Nah, untuk itu saya izin share screen. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Nah, ada beberapa hal yang mau saya sampaikan. Sebenarnya kalau dari slide ini agak banyak karena ada teknis yang mau saya sajikan. Tapi di bagian teknisnya nanti mungkin saya percepat aja ya. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Oke, sebentar, masih loading. Oke. Ini mulai kelihatan kan ya? Saya mau memulai dulu dari tugas seorang perempuan yang itu ada dalam Al-Quran dan hadis. Jadi tugas perempuan dalam Islam. Bagaimana caranya supaya kita sebagai perempuan itu selamat dunia akhirat. Sebentar. Ya. Oke, sebentar, masih loading untuk share screen. Ya, baik. Jadi kita lihat dulu, ini saya memberi kesimpulan tapi di awal. Ya. Jadi kalau kita membuka Al-Quran dan hadis, seorang perempuan itu bisa selamat dunia akhirat jika melaksanakan tugas dengan urutan seperti ini.
sebagai istri, sebagai ibu, sebagai pribadi, sebagai anggota masyarakat. Itu urutannya seperti itu. Jadi kalau misalnya kita menemui ada perempuan-perempuan di zaman ini masih sibuk membayangkan karirnya atau masih sibuk mengejar materi yang dalam pikirannya isinya itu, maka ketika tugas sebagai istri atau tugas mengasuh anak itu terasa mengganggu untuk urusan tadi terkait karirnya atau terkait mengejar materi atau mengejar popularitas dan sebagainya. Jadi kalau dia merasa tugas menjadi istri dan tugas mengasuh anak itu mengganggu, berarti urutan prioritas di pikirannya itu salah. Karena semestinya urutan prioritasnya seperti ini. Termasuk juga kalau kita menemui ada ibu-ibu sibuk mengasuh anak, lalu all out mempelajari berbagai macam topik-topik parenting, tapi kemudian dia bingung bagaimana caranya menjadi istri, terus bagaimana caranya patuh pada suami, dan di sisi menjadi istri itu justru banyak kemunduran yang terjadi. Kalau ditanya kenapa kok malah begitu sikapnya kepada suami, kok malah misalnya sulit untuk patuh, sulit untuk mengikuti arahan dan sebagainya. Ya kan saya lagi fokus jadi ibu gitu ya. Itu juga ternyata salah urutan, salah prioritas. Bahkan ya ini sampai ke contoh teknisnya. Ini mohon maaf ya, ini saya mau menyampaikan sebuah obrolan di sebuah grup. Bukan saya yang lagi ngobrol, saya sebagai silent reader di grup itu. Ada seorang ibu bertanyanya ke grup ya, jadi menunggu siapapun yang mau jawab. Sang ibu ini ceritanya lagi curhat. Saya tuh ya lagi capek ngurus 3 anak, mana anaknya masih kecil-kecil, terus harus ngurus rumah, terus juga bantu anak itu mendampingi dia ketika ngerjain PR dan lain sebagainya gitu ya. Terus udah capek begitu, suami pulangnya malam, habis dia bersih-bersih, pas giliran kami mau tidur, ya suami mengajak melakukan itu gitu. Terus udah gitu paginya dia cerita di grup itu, dia cerita sambil marah. Kok kayak suami itu nggak sadar ya? Kan saya juga capek gitu. Bilangnya gitu. Terus udah gitu dia bertanya lagi, sebenarnya kalau dalam situasi itu mestinya saya melakukan apa sih gitu? Apa yang harus saya sikap yang harus saya berikan? Kalau dalam Islam udah jelas ya, ada hadis yang tentang tidak boleh menolak. Tapi dia sendiri tidak bisa menghayati itu karena menurut dia kan saya sudah kalau saya diminta perform dengan baik di rumah ini, maka performance saya sebagai ibu itu yang paling utama, kan itu tugas utama saya mengasuh anak gitu. Terus menariknya, di grup itu ada seorang ustazah. Terus ustazah itu bilang begini, sebentar, coba kita lihat. Tugas sebagai istri, tugas sebagai ibu, tugas sebagai anggota masyarakat. Ya, kita lihat dulu itu. Mana yang bisa didelegasikan? Ustazahnya nanya gitu. Coba, kalau ngurus anak, sebenarnya ada nggak sih pekerjaan orang yang pekerjaannya menerima delegasi urusan tugas mengurus anak? Oh ada babysitter, ada ART gitu ya. Ngurus rumah, sebenarnya ada nggak sih orang yang pekerjaannya menerima delegasi mengurus rumah? Ada gitu. Oke, sekarang saya tanya, apakah ada pekerjaan yang tugasnya menerima delegasi tugas Anda ketika di dalam kamar bersama suami? Wah yang nggak ada lah gitu ya. Dia jawab gitu. Baru di situ terus kelihatan. Makanya Allah itu menempatkan perempuan ketika sudah menikah, tugas utamanya itu sebagai istri. Itu adalah tugas yang tidak bisa diwakilkan. Dan itu satu paket. Semua relasi kita dengan suami itu adalah satu paket, satu keseluruhan. Tuntas dengan baik dulu di situ, maka kita akan terbantu menjadi ibu yang lebih baik. Dan ini juga berlaku sebaliknya. Ketika seorang perempuan selalu buruk relasinya dengan suaminya, dalam posisi dia sebagai istri, relasinya selalu buruk, itu akan mempengaruhi perannya sebagai ibu. Mudah marah pada anak-anaknya, melampiaskan semua emosi buruknya kepada anaknya, dan lain sebagainya. Gitu ya. Jadi urutannya seperti ini. Nah, saya mau tunjukkan yang tadi saya cerita. Kalau kita buka Al-Quran, surat Al-Fatihah, terus surat Al-Baqarah, pencet. Maka kita akan menemukan ayat ini. Ini surat Al-Baqarah ayat 35. Jadi kalau kita buka surat Al-Baqarah, di ayat 30 itu bercerita tentang penciptaan Nabi Adam sebagai manusia pertama. Nah, waktu Nabi Adam diceritakan di ayat 30, terus 31, 32, 33, 34, gambarannya di situ dan kata ganti yang dipakai Adam itu sebagai satu orang sendiri. Tapi ketika ayat 35, barulah muncul kata pasangan. Jadi sini kalimatnya kan waqulna ya adamuskun anta wa zaujukal jannata.
Nah, jadi ada kata wazaujuka, ini saya tebalkan ya katanya di bahasa Arabnya. Tinggallah engkau dan istrimu di dalam surga. Jadi kalau waktu saya menyimak tafsirnya Al-Baqarah itu, ulama tafsirnya tuh bilang begini, kok tiba-tiba ada kata istri? Perasaan waktu di ayat 30, 31, 32, 33, 34 nggak dibahas tentang istri. Ini tahu ada. Oh, berarti semuanya dari tadi itu sudah ada gitu ya. Dan bahkan ulama tafsir itu bersepakat menyampaikan bahwa ada kata di Al-Quran, cuma saya pribadi lupa ya ayat berapa. Dan kami memilih Adam. Ada kalimat kata memilih. Artinya Allah itu menciptakan semua ruh manusia itu berbarengan, lalu dipilihlah Adam sebagai yang diberi bentuk pertama. Gitu. Nah, kemudian berarti kan di situ ceritakan bahwa sudah ada istrinya. Jadi bahkan perempuan pertama yang Allah ciptakan dan beri badan itu tugas pertamanya adalah sebagai istri. Jadi dari sini kita tahu ya bahwa manusia pertama diciptakan itu sudah dewasa ya, bukan anak-anak. Jadi Nabi Adam ketika diciptakan sudah dewasa, Hawa ketika diciptakan juga sudah dewasa. Ini jadi agak belok sedikit. Ini jadi nyambung sama ayam sama telur, duluan yang mana? Duluan ayam. Bukan telur dulu. Karena yang bisa bertahan hidup adalah yang dewasa. Nah, jadi di ayat inilah pertama kali perempuan dimunculkan. Dan kata yang dipakai itu bukan kata anisa, yaitu perempuan, tapi yang dipakai adalah kata wazaujuka, zauj. Zauj itu artinya pasangan. Memang lebih sering diartikan sebagai istri. Tapi lebih tepatnya kata istri yang terkandung dalam kata zauj itu tuh mirip seperti ada dua potongan puzzle yang geriginya berbeda, tapi ketika bersatu itu sangat klop, kompak, erat, pas. Nah, zauj itu menggambarkan pasangan yang ketika berpasangan maka hasilnya adalah pasangan yang kompak, klop, dan sinergis. Jadi kata wazau juga menggambarkan sang istri ini adalah istri yang merupakan belahan jiwanya Adam, kompak sama Adam, sinergis, satu pikiran, satu perasaan gitu. Itu sudah terkandung kualitas itu dalam kata zauj gitu. Nah, kemudian di sini ini artinya perempuan pertama kali dimunculkan di ayat Al-Qur'an fungsinya sebagai istri dengan kualitas zauj gitu ya. Bukan cuma sekedar anisa. Dan kemudian kalau kita lihat di ayat lain, ini surat Al-Furqan ya, ayat 74. Coba perhatikan, ini doa Nabi Ibrahim yang diajarkan kepada kita. Maksudnya diajarkan kepada kita karena Allah menyimpan doa Nabi Ibrahim ini di Al-Quran. Otomatis kita membacanya kan, itulah cara Allah memberitahu pada kita, dulu Ibrahim memanjatkan doa ini, kamu juga pakai doa ini. Dan di surat Al-Furqan ini termasuk ayat-ayat akhir. Jadi di surat Al-Furqan itu ada serangkaian ayat yang menceritakan tentang kualitas ibadur rahman. Ibadur rahman itu berarti abdinya, hambanya dari Sang Rahman Rahim, yaitu Allah. Nah, Allah menggambarkan 8 kualitas ibadur rahman. Ada 8 kualitas yang Allah sebut orang-orang inilah yang merupakan abdi dari Ar-Rahman Ar-Rahim. Gitu. Salah satunya adalah orang yang memanjatkan doa ini. Jadi doa ini jadi penting buat kita karena Allah menyebut orang yang berdoa dengan doa ini adalah orang yang masuk dalam kualifikasi sebagai hambanya Rahman Rahim. Yang sebut cuma 8 loh. Jadi ini spesifik sekali. Ini salah satunya. Jadi ini ayat yang penting. Nah, ini adalah doa yang doa yang Nabi Ibrahim alaihissalam panjatkan. Coba perhatikan kalimatnya. Sini ada kata Robbana hablana min azwajina. Perhatikan hurufnya ya, ada za, ada waw, ada jim. Jadi kata yang tadi zaujuka yang di ayat Al-Baqarah ayat 35, ini sama akar katanya dengan Al-Furqan ayat 74. Sama-sama pakai kata zauj. Nah, di sini artinya juga kan anugerahkanlah kepada kami pasangan kami. Gitu. Dan perhatikan bahwa urutan kata yang dipakai adalah mendoakan pasangan dulu, baru mendoakan keturunan. Jadi nyambung dengan yang tadi. Oh, tugas pertama perempuan ketika diciptakan oleh Allah, manusia perempuan pertama yang diciptakan, tugas pertamanya jadi istri. Baru punya anaknya kan ketika sudah turun ke bumi ya. Terus Nabi Ibrahim ketika mendoakan, ketika memanjatkan doa, yang didoakan pertama adalah pasangannya dan sama pakai kata zauj. Kemudian baru mendoakan keturunannya. Begitu. Jadi kalau dilihat dari urutan ini, saya hanya mengambil 2 ayat ya, sebenarnya ayat yang lain juga banyak yang menjelaskan bahwa memang tugas utama perempuan itu jadi istri dulu, baru nanti jadi ibu, baru kemudian lihat pribadinya, kepribadiannya, bagaimana dia bisa berperan dan bermanfaat, terus nanti jadi anggota masyarakat, termasuk dalam kemampuan berkarya, kemampuan bermanfaat bagi orang lain dan lain sebagainya.
Jadi dengan urutan seperti itu akhirnya jadi jelas. Karena di Al-Baqarah tadi tugas pertama perempuan yang diangkat adalah sebagai istri, barulah nanti di ayat-ayat berikutnya baru kan kita temui misalnya bahwa pada laki-laki dan perempuan Allah memerintahkan untuk berusaha dengan sebaik-baiknya, beribadah dan sebagainya. Dan bahkan beberapa ayat itu menyebutkan wahai laki-laki, wahai perempuan gitu ya. Itu untuk menunjukkan bahwa tugas untuk laki-laki dan tugas untuk perempuan itu spesifik begitu. Nah, artinya di sini kita bisa lihat di surat Al-Baqarah tadi fungsi pertama perempuan yang diangkat dalam Al-Quran adalah sebagai istri. Di doa yang Nabi Ibrahim ajarkan kepada kita, dan Allah sebut ini sebagai salah satu ciri dari ibadur rahman, di doanya saja dimulai dari azwajina, yaitu pasangan. Nah, menarik untuk memperhatikan. Jadi kira-kira kata zauj yaitu sebagai pasangan yang memang memenuhi kualitas tadi ya, kompak, klop gitu ya, pikiran sehati, itu seperti apa sih? Ada nggak contoh role modelnya? Gitu. Kita tahu tentang istrinya Nabi Ibrahim yaitu Hajar dan Sarah, tapi tidak banyak cerita tentang mereka, gitu kan ya. Nah, tapi ada beberapa perempuan yang banyak disampaikan di hadis tentang kualitas mereka, namun kita pilih yang paling utama. Nah, saya mau menceritakan tentang Khadijah. Khadijah ini spesial karena ketika Rasulullah pertama kali diberi tugas, yang mana itu berarti misi kehidupannya ya, ketika Rasulullah diberi tugas menjadi Rasul, saat itu yang berada di sebelah Rasulullah adalah Khadijah sebagai istrinya. Nah, Khadijah ini adalah salah satu dari 4 wanita pemimpin wanita di surga. Jadi pemimpin wanita di surga itu kan ada Khadijah, terus ada Aisyah, ada Asiyah, ada Fatimah sama Maryam. Nah, dilihat dari situ berarti kita lihat, oh, Khadijah itu punya kualitas tertentu yang menjadikan beliau itu menjadi spesial. Dan ini bentuk-bentuk spesialnya. Pertama, Khadijah itu pertama kali beriman pada Allah. Jadi orang yang pertama kali percaya bahwa Muhammad itu memang diberi tugas kerasulan itu adalah Khadijah. Bahkan Khadijah yang meyakinkan Rasulullah bahwa apa yang Rasulullah alami ketika bertemu dengan Jibril, lalu menerima 5 ayat pertama Al-Alaq, itu pasti benar. Jadi Khadijah lah yang meyakinkan Muhammad bahwa itu tuh bukan mimpi, kamu tuh tidak gila dan lain sebagainya. Itu adalah benar. Jadi sebelum Khadijah itu mengimani apa pesan yang Rasulullah bawa, Khadijah itu sudah mengimani kejadian turunnya wahyu itu adalah benar. Kenapa? Karena sejak awal Khadijah itu percaya pada suaminya. Begitu. Dan kalau kita runut kejadiannya kan Khadijah dan Rasulullah itu menikah ketika usia Khadijah 40 dan Rasulullah 25. Gitu kan ya. Lalu Rasulullah menerima tugas sebagai rasul di usia 40. Berarti ada 15 tahun sudah berjalan 15 tahun usia perkawinan mereka. Begitu kan ya. Jadi terbayang bahwa dalam 15 tahun itu ini adalah pernikahan yang terbentuk dari seorang perempuan bergelar at-tahirah, ya wanita yang suci. Padahal beliau itu adalah pengusaha perempuan yang kaya raya, didekati begitu banyak lelaki yang memang ingin hartanya atau ingin kekuasaannya dan sebagainya gitu ya. Tapi beliau itu tetap terjaga suci, tetap terjaga terhormat gitu ya. Itu Khadijah seperti itu. Dan sebelum menikah dengan Rasulullah pun sudah dikenal sebagai seorang pengusaha wanita yang dermawan. Kalau saya nggak salah ingat itu bahkan ada kisah Khadijah itu menyimpan kain berwarna, lupa warna apa, di atas atap rumahnya, sehingga setiap kali ada kabilah dagang datang yang bersamanya juga kadang ada orang-orang yang mencari sesuap nasi gitu ya, dalam kondisi amat sangat miskin. Itu mereka tuh sudah tahu bahwa kalau nanti datang ke Mekah, ada sebuah rumah yang atapnya itu ditutup dengan kain tertentu, itulah rumah Khadijah. Kapanpun kamu datang, apapun yang mau kamu minta makanan, minta minuman, minta pakaian, pasti dikasih. Gitu, Khadijah sudah punya kualitas sedermawan itu sebelum menikah dengan Rasulullah. Lalu berjalanlah pernikahan antara 2 orang, yang perempuan bergelar At-Tahirah, yang laki-laki bergelar Al-Amin. Mantep banget ya. Dua-duanya sudah punya gelar itu. Nah, ini bukan gelar yang dapat dari kuliah ya, tapi ini gelar hasil interaksi dengan seluruh warga di Mekah, dan warga Mekah itu yang mendaulat Khadijah dan Muhammad dengan gelar-gelar seperti itu. Maka 2 orang dengan latar belakang yang sangat baik ini bersatu dalam pernikahan, dan Khadijah itu tidak kemudian menjadi istri yang sombong terhadap suaminya. Khadijah itu memposisikan dengan baik posisi beliau sebagai istri.
sehingga suaminya yang ditinggikan marwahnya oleh Khadijah. Jadi Khadijah itu tidak punya trust issue terhadap suaminya, sehingga bahkan ketika suaminya datang di tengah malam, berkeringat, menggigil, dan berkata, aku baru saja didatangi oleh Jibril, Khadijah tuh langsung percaya. Nggak ada gitu ya kalimat kayak, kamu tuh habis dari mana? Ngimpi ya gitu. Dan barusan habis makan apa, habis minum apa, ketemu sama siapa, dan nggak ada yang seperti itu. Tidak ada sedikit pun trust issue antara Khadijah sama Rasulullah. Sehingga ketika Rasulullah pulang dan berkata bahwa baru saja bertemu Jibril dan menerima wahyu, Khadijah yang langsung mengatakan bahwa apa yang kamu alami itu pasti benar. Saya mengenalmu, engkau adalah Al-Amin. Yang kau alami itu pasti benar, yang kau katakan itu pasti benar. Jadi Khadijah itu percaya dulu kepada Rasulullah, kepada Muhammad sebagai suaminya. Lalu mengimani kejadian itu benar, lalu mengimani pesannya. Gitu ya. Itu tuh luar biasa karena kita tahu dalam relasi suami istri bisa jadi tidak percaya pada suami, tidak percaya suami mengalami apa, sehingga tidak percaya suami ngomong apa. Gitu kan ya? Nah, jadi ini jadi penting beriman pada Allah dan membenarkan ajaran Rasulullah itu sejak kali pertama Rasulullah bicara. Jadi bayangkan bahwa pernikahan antara Khadijah dan Rasulullah itu tidak ada resistensi apa-apa dari Khadijahnya. Gitu. Nah, itu PR besar kan buat kita ya. Kemudian Khadijah juga yang pertama kali belajar berwudu diajarkan oleh Rasulullah. Khadijah juga yang pertama kali belajar sholat. Nah, memang bedanya adalah Isra Mi'raj ketika Rasulullah diperintahkan menerima perintah sholat 5 waktu, itu Khadijah kan sudah meninggal saat itu. Jadi sholat yang diajarkan pertama kali kepada Khadijah itu belum dengan tata cara seperti yang kita pakai sekarang, gitu ya. Nah, Khadijah pertama beriman baik dari laki-laki maupun perempuan. Nah, kemudian ada hadis yang sangat terkenal yang ini Rasulullah sampaikan kepada Aisyah. Jadi Aisyah adalah istrinya Rasulullah yang sangat luar biasa dengan kalau menurut Al Tafsir itu ya punya photographic memory, jadi punya kemampuan ingatan visual yang sangat kuat dan bukan hanya visual. Jadi ada rangkaian hadis cukup panjang yang bercerita tentang orang yang bertanya kepada Aisyah, ini Rasulullah sudah lama meninggal. Aisyah sama Rasulullah kan beda usianya jauh ya. Salah satu hikmahnya adalah Aisyah menjadi pengajar utama dan pertama terkait kehidupannya Rasulullah sampai Aisyah itu sepuh. Itu salah satu hikmahnya. Jadi itu udah 1 atau 2 generasi lewat tapi Aisyahnya masih hidup dan kemudian mengajarkan tentang Islam dari sumber yang utama tentu saja dari Rasulullah. Nah, di suatu waktu ketika Aisyah itu bercerita kepada muridnya gitu ya. Jadi bayangkan itu seperti kelas gitu ya dan Aisyah menjadi gurunya. Aisyah itu bahkan bisa merecall sebuah kejadian dan menyebutkan siapa saja orang yang terlibat dan nasab dari setiap orang yang terlibat itu disebutkan sampai 20 level di atasnya. Jadi orang ini bin ini bin ini bin ini bin ini sampai hafal banget gitu. Itu luar biasanya Aisyah. Dan susah menemukan orang seperti dengan kecerdasan seperti Aisyah gitu ya, saat ini. Dan Aisyah yang sangat cerdas seperti itu pernah cemburu kepada Rasulullah. Karena Rasulullah masih saja mengingat Khadijah, masih melakukan semua hal yang biasa dilakukan oleh Khadijah, masih sering bertemu dengan sahabat-sahabatnya Khadijah, dan lain sebagainya. Lalu bertanya kepada Rasulullah, kenapa sih kok masih ingat terus sama Khadijah? Bukankah kau sudah mendapatkan saya yang lebih muda gitu? Inilah jawaban Rasulullah. Allah tidak menggantikan Khadijah dengan wanita manapun yang lebih baik darinya. Ia telah beriman kepadaku tatkala orang-orang kafir kepadaku, ia telah membenarkan aku tatkala orang-orang mendustakan aku, ia telah membantuku dengan hartanya tatkala orang menahan hartanya tidak membantuku, dan Allah telah menganugerahkan darinya anak-anak tatkala Allah tidak menganugerahkan kepadaku anak-anak dari wanita yang lain. Jadi ada 4 kualitas yang Rasulullah sebutkan tentang Khadijah. Mohon dipahami ya bahwa ini jauh sesudah Khadijah meninggal. Jadi Khadijah itu menjadi sosok gambaran istri yang ideal dan sempurna. Itu bukan klaim Khadijah. Khadijah tidak pernah mempublikasikan dirinya, aku ini istri solehah gitu ya, atau mengupload profil dirinya di sosial media lalu mengklaim dirinya adalah istri solehah gitu dan sebagainya. Enggak gitu. Beda sekali dengan zaman kita kan ya. Jadi Khadijah itu tidak pernah membranding dirinya terkait posisi dia sebagai seorang istri Rasulullah, itu nggak pernah. Fokus aja bantu suaminya. Jadi testimoni ini Rasulullah sampaikan, direkam menjadi hadis yang menggambarkan kualitasnya Khadijah jauh sesudah Khadijah meninggal.
Maka ini menunjukkan dedikasi dan ketulusan Khadijah yang luar biasa bertahun-tahun, yang bagi Rasulullah itulah pondasi kehidupan Rasulullah. Makanya tidak tergantikan, bahkan oleh istri-istrinya yang berikutnya. Begitu. Dan di sini disebutkan 4 kualitas. Beriman kepadaku ketika orang lain kafir, membenarkan aku, membantuku, dan menganugerahkan darinya anak-anak. Nah, waktu saya membaca ini, saya pikirnya gini, oh berarti kalau mau jadi istri yang baik itu harus punya 4 kualitas ini terhadap suami. Kan gitu ya. Dan yang keempat itu memang terkait menjadi ibu. Tapi kan Rasulullah itu maksudnya mengapresiasi bahwa hanya dari yang inilah saya punya anak-anak gitu kan. Karena kan kalau dari istri yang lain, misalnya Sofia, itu kan anaknya yaitu Ibrahim kan meninggal ketika bayi. Gitu kan ya. Jadi anak-anaknya Rasulullah yang kemudian tumbuh besar, lalu menikah, lalu punya anak yang berarti cucunya Rasulullah, itu semua dari garisnya Khadijah. Nah, waktu saya baca ini, saya berpikirnya gini, oh kalau kualitasnya harus 4 ini, minimal kan menganugerahkan darinya anak-anak mah saya sudah ya. Allah menganugerahkan kepada kami anak-anak melalui saya gitu. Tapi 3 lainnya sanggup nggak ya? Gitu. Karena 3 lainnya itu justru di atas yang keempat. Jadi kalau misalnya ya ada pasangan suami istri, terus belum dianugerahi anak. Setidaknya yang perempuan itu bisa menjadi istri dengan role model 3 di atas yang keempat itu loh. Beriman kepadaku, membenarkan aku, membantuku. Jadi menganugerahkan anaknya itu kan ternyata poin keempat ya. Dan dari situ coba bayangkan, kalimat ini disampaikan Rasulullah itu pada siapa? Pada Aisyah. Emang Aisyah nggak dijamin surga? Aisyah nggak dijamin surga. Pencatat hadis terbanyak. Tapi bahwa Rasulullah itu perlu menyampaikan inilah kualitas Khadijah yang tidak tergantikan. Meskipun saya menyampaikannya padamu, wahai Aisyah. Berarti kan beriman itu beriman yang segimana. Membenarkannya itu membenarkan yang segimana. Membantunya itu membantu yang segimana. Mudah kan, ada pembandingnya yaitu Aisyah. Emang Aisyah itu kurang apa pengorbanannya gitu kan ya. Tapi bahwa Rasulullah sendiri yang menyampaikan kualitas Khadijah dan itu tuh bicaranya ke Aisyah, saya membayangkan berarti itu tuh luar biasa, mungkin tak terbayang sama kita dan susah di copy paste sama kita. Kualitas berimannya, kualitas membenarkannya, kualitas membantunya. Tapi kalaupun kita belum bisa mengejar kualitas Khadijah, coba kita refleksi sama diri kita sendiri. Sebagai istri, sudahkah saya percaya pada suami saya 100%? Sudahkah saya membenarkan suami saya ketika orang lain meragukannya? Sudahkah saya membantu suami saya dengan apapun? Ya, saat itu di sini dikatakannya dengan harta, itu kan sekali lagi untuk menunjukkan bedanya dengan Aisyah. Karena Aisyah juga kan membantu, gitu ya. Dan kalau bicara Khadijah membantu dengan hartanya, itu nggak main-main loh. Khadijah itu menguasai 2/3 harta Mekah. Dan semua hartanya habis untuk dakwahnya Rasulullah. Emang kita sudah membantu harta sampai segitunya? Kan belum ya? Apa ada dari kita ini pengusaha yang menguasai 2/3 harta kota masing-masing? Saya saja tidak menguasai harta 2/3 kota Sleman kok ya. Jadi dari situ kalau kualitas seperti ini Rasulullah pakai untuk menjelaskan kepada Aisyah, maka kualitasnya Khadijah ini luar biasa di atas istri-istrinya yang lain. Nah, sebelum kitanya ngukur diri, emang saya tuh sudah seberkualitas Aisyah gitu? Coba kita tanyanya, emang saya sudah mulai apa belum? Saya sudah mulai apa belum mempercayai suami 100%? Saya sudah mulai apa belum membenarkan suami ketika yang semua orang lain meragukannya? Saya sudah mulai apa belum membantu suami? Begitu. Kita mulainya dari situ dulu. Kita sudah mulai apa belum? Karena ternyata banyak pasangan suami istri yang terjebak dalam kehidupan yang mereka tuh belum mulai. Sang istri belum mulai melakukan semua ini. Kalau sang istri belum mulai melakukan semua itu, jadi apa dong yang dilakukan sehari-hari sama suaminya? Atau jangan-jangan dia lupa bahwa dia adalah seorang istri, terus fokus aja menjadi seorang anggota masyarakat dengan karirnya, dengan pikiran bahwa dia harus bermanfaat, harus aktualisasi diri, harus mengembangkan potensi, tapi tugas menjadi istrinya malah tidak dilakukan. Kan banyak sekali di sekitar kita ya yang seperti itu. Oke, jadi kalau dilihat dari gambaran yang saya sampaikan tadi, yang laki-laki butuhkan itu adalah kepercayaan. Maka suami itu butuh dipercaya. Bahkan kata yang dipakai di hadis Rasulullah tadi kan beriman. Coba bayangkan, percaya sama beriman, itu kan levelnya beda ya. Kalau percaya itu kan misalnya kita mendengar suatu berita, percaya nggak berita itu betul? Oh iya, misalnya percaya. Kan kita nggak bilang beriman nggak bahwa berita itu betul, kan nggak gitu ya. Maka kata percaya itu bisa bukan pada manusia, bisa pada sebuah berita misalnya. Tapi kalau beriman itu pada satu sosok tertentu gitu kan. Kita beriman kepada Allah, kita beriman kepada Rasulullah, kita beriman kepada malaikat, gitu ya.
Nah, jadi memang suami itu butuhnya yang seperti ini. Maka suami itu butuh dipercaya. Mohon ibu-ibu semua di sini memahami. Kalau suami sekali saja tidak dipercaya oleh kita, itu bisa merembet kemana-mana. Apalagi kalau kejadian suami tidak dipercaya oleh kita tuh berulang kali. Dan menariknya ya, di zaman sekarang ketika banyak ibu-ibu tuh fokus pada parenting, lalu mengajak suaminya juga ikut fokus pada parenting, di sisi sebagai ibunya sih banyak mengalami perkembangan. Tapi di sisi sebagai istrinya justru nggak banyak berkembang. Dan yang paling sering jadi masalah adalah istri kurang percaya pada suami. Misalnya, ya saya tahu kalau mestinya komunikasi sama anak tuh kan caranya begini, begini, begini. Saya ngajak suami saya, tetap aja suami saya tuh pakai caranya begitu, begitu, begitu. Akhirnya jadi konflik lagi. Saya tuh jadi nggak yakin kalau suami yang ngomong sama anak tuh kayaknya ribut terus. Nah, itu udah mulai tidak dipercaya. Atau misalnya dia paham misalnya, oh ada yang namanya fitrah keayahan, ada yang namanya fitrah kebundaan. Oh berarti hal-hal yang seperti ini mestinya dihandle suami ya. Wah tapi mana bisa suami saya. Dan selama ini juga kelihatannya tuh kayak yang fokus aja sama kerjaan. Kayaknya nggak terlalu peduli gitu sama pendidikan anak-anak. Emang dia bisa gitu menjalankan fitrahnya sebagai ayah. Nah, itu sudah tanda kita tidak percaya. Jadi mempercayai suami itu bukan sekedar suami bilang apa terus kita percaya atau tidak. Bahkan ketika suami tidak ngomong apa-apa, gitu ya, tidak meminta kita apa-apa, isi pikiran dan perasaan kitanya bagaimana? 100% percaya sama suami apa tidak? Dan tentu saja namanya juga dua orang manusia berbeda, akan ada tindakan-tindakan, pilihan-pilihan yang suami lakukan, yang itu kita nggak paham. Betul kan? Banyak mungkin. Tapi ketika kita tidak paham, kita mendahulukan menganalisis semuanya, harus ada bukti, harus valid dulu, terbukti bahwa ini tuh benar, baru mau percaya. Atau kita tuh percaya dulu, ngikut, baru nanti kalau ada yang tidak dipahami, baru bertanya belakangan. Makanya saya sering cerita, kita tuh kalau sama suami itu bukan mempertanyakan, tapi bertanya. Mempertanyakan itu maksudnya gini, misalnya suami mau ke arah mana gitu ya, atau memilih keputusan apa. Terus kita sebagai istri kayak, emang benar gitu caranya gitu? Emang iya gitu jalannya ke sana? Nanti kalau ada apa-apa nanti gimana? Terus saya belum paham nih, kalau belum paham saya belum bisa nih percaya. Gitu. Nah, itu namanya mempertanyakan. Karena dari awal kita ada tendensi mengeluh, kita ada tendensi nggak mau melihat sudut pandang suami, ada tendensi nggak mau manut jadi makmum. Tapi kalau bertanya itu suami mengarahkan hal tertentu. Yang kita lakukan adalah sami'na wa ata'na. Suami bicara, kita mentaati. Begitu. Sami'na wa ata'na. Kenapa harus langsung wa ata'na? Supaya jalan dulu. Nanti ketika sudah jalan kan baru bisa kelihatan, oh ada yang kurang perlu diperbaiki di sini. Oh ada yang salah perlu diganti dengan ini. Tapi kalau dari awal sudah tidak percaya, ya nggak akan ada kemajuan dulu. Ya nggak? Karena tidak bisa melangkah kalau sama-sama tidak percaya. Kan banyak orang yang mengatakan kalau suami istri itu seperti sepasang kaki ya. Jadi harus bisa koordinasinya. Kira-kira kalau sang kaki kiri dan kaki kanan ini sama-sama tidak mau mengalah, bakal jalan nggak? Ya nggak jalan. Maka apa yang diperlukan? Pertama kali, laki-laki butuh kepercayaan, maka suami butuh dipercaya 100%. Jadi yang bisa kita berikan dulu sebagai istri adalah berikan kepercayaan 100%. Bahkan kalau kita mau melihat dari titik awal di mana suami istri dipersatukan, yaitu ketika ijab kabul, ya, akad itu kan adalah misakon golizo, perjanjian besar. Dan kata misakon golizo dipakai di Al-Quran hanya untuk akad suami istri, akad pernikahan, dan akad antara Nabi dan Allah. Jadi ketika Allah memerintahkan seorang laki-laki menjadi Nabi atau Rasul, maka Allah membuat perjanjian dengan Nabi atau Rasul itu, dan perjanjian itu disebut misakon golizo. Nah, misakon golizo juga dipakai ketika ijab kabul antara seorang laki-laki dengan wali dari sang istri. Itu juga misakon golizo. Seberat itulah nilai perjanjiannya. Kalau seorang laki-laki berani untuk mengambil sebuah tanggung jawab yang beratnya sama dengan perjanjian Nabi kepada Allah, jelas dia butuh dipercaya. Karena dia tuh mau menanggung hidup seorang perempuan. Maka hal terbaik yang bisa perempuan itu berikan adalah percaya pada sosok laki-laki yang mau menanggung hidupnya dan menerima perjanjian seberat itu. Gitu kan ya? Jadi kalau dilihat dari situ, ya jelaslah layak dipercaya.
tapi suami saya begini-begini, dipercaya dulu. Bisa jadi suami begitu, ya justru karena di awal Andanya tidak menaruh kepercayaan 100%. Laki-laki yang baik, ketika dia diberi kepercayaan 100%, maka laki-laki itu akan berpikir, aku tuh sudah dipercaya, sudah didukung. Ya masa iya aku tuh cuma begini terus? Harus berikan yang terbaik dong, sudah dipercaya kok gitu. Itu mirip seperti kalau di tim olahraga gitu ya, sang pelatih tuh bilang, kamu tuh bisa loh, kalau pakai cara gini-gini, kamu tuh bisa ngegolin gitu. Dan sang pemain akan berpikir, lah pelatih aja udah percaya sama saya, berarti pasti saya bisa, gitu kan ya. Kalau orang mendapat kepercayaan 100%, maka dia yakin dia bisa lebih daripada dia saat ini. Tapi kalau dia tidak pernah dipercaya 100%, dia akan mulai ragu bahwa dia memang tidak pernah lebih baik dari dia saat ini. Maka istri manapun yang ingin meningkatkan kualitas suaminya, tidak bisa mulai dengan meragukan suaminya. Tidak bisa. Karena kalau meragukan suaminya, si suami akan justru mengamini keraguan itu. Berarti emang bener ya, saya tuh sebenarnya nggak bagus-bagus amat jadi suami. Justru istri harus memulai dengan mempercayai 100% sang suami. Aku tuh percaya Mas, kamu tuh pasti bisa. Karena aku melihat potensi di dalam dirimu. Aku tuh yakin ketika menjadi suami, aku ngikut, kamu tuh akan membawaku ke surga, dan lain sebagainya. Semua kata-kata seperti itu. Laki-laki kalau sudah dipercaya 1%, itu akan all out 100%. Nah, kalau perempuan itu butuh diterima. Makanya biasanya istri itu kalau bicara butuhnya didengarkan. Maka apa yang bisa pertama kali suami berikan kepada istri? Berikan ruang untuk menambahkan perasaan. Dan kabar baiknya buat suami, kalaupun nggak tahu solusinya juga nggak apa-apa kok, dengerin aja. Didengerin juga istri udah senang gitu ya. Dan dari situ sebenarnya kita bisa melihat, sekarang gini, bayangkan, suami dan istri lagi ngobrol. Suami sangat dipercaya oleh sang istri. Si istri memberikan kepercayaan 100% kepada suami. Lalu sang istri bercerita. Ketika bercerita, dia percaya suaminya itu sepenuh hati akan menerima apa kata-kata istrinya. Kenapa? Kan dari awal udah percaya sama suaminya. Maka ketika sang istri cerita, sang istri itu yakin saya aman. Mau cerita apapun saya aman. Mau saya cerita apapun bakal didengerin. Walaupun suami saya tidak tahu solusinya, tapi suami saya memperhatikan. Terus ketika saya bercerita tentang perasaan saya tahu saya itu tetap disayang sama suami dan lain sebagainya. Seorang istri yang percaya 100% pada suaminya itu akan sampai pada situasi curhat yang membawa pada solusi. Tapi coba perhatikan, ada banyak masalah relasi suami istri. Sang istri itu merasa, emang aku bisa cerita kayak gini ke suami? Nanti kalau aku cerita kayak gini nanti malah jadi ribut ya. Atau aduh jangan deh nanti aku malah nambah ngerepotin. Atau aduh nanti jangan-jangan kalau aku cerita seperti ini nanti suamiku mikirnya berbeda. Atau misalnya, oh dulu juga udah pernah cerita dia cuma aja nggak ngasih tahu apa-apa. Atau biasanya juga kalau saya cerita suami itu udah bilang, alah yang kayak gitu nggak usah jadi masalah lah gini-gini dan sebagainya. Sehingga terjadilah relasi yang buruk. Karena pernah beberapa kali kejadian komunikasi itu seperti itu. Mulainya harus dari mana? Nah, karena ini topiknya better wife, better mother, mulai dari kita dulu. Kita yang beri kepercayaan 100%. Sebelum kita cerita, kita bilang, saya percaya 100% padamu. Gunakan semua kata-kata yang paling menggambarkan bahwa kita sebagai istri itu percaya 100% pada suami. Baru kita mulai cerita. Nah, ketika kita mulai cerita, kita tuh merasa menumpahkan perasaan itu pada tempatnya yang tepat. Kita melabuhkan kapal perasaan kita tuh pada pelabuhan yang kokoh. Begitu. Laki-laki manapun yang dipercaya oleh istrinya dan kelihatan bahwa istrinya itu menggantungkan hidupnya padanya, maka dia akan menguatkan dirinya. Coba perhatikan deh di Palestina. Di Palestina dengan kondisi terjajah, semua laki-laki di sana dipermalukan oleh para penjajah Israel. Nah, baru-baru ini pasti ibu-ibu tahu kan ya foto-foto yang beredar bagaimana para bapak-bapak itu dijejerin gitu ya di depan keluarganya. Bahkan ada yang ditembak mati di depan keluarganya. Dalam kondisi sang bapak-bapak itu cuma pakai celana pendek. Nah, jadi itu kan upaya mempermalukan laki-laki di sana. Jadi secara psikologis nih penjajah tuh tahu kalau kita ingin meruntuhkan harga diri manusia, kita tembak sisi paling emosional dan sentimental dalam kehidupan manusia, yaitu topik keluarga. Jadi antara suami dan suami dan istri gitu ya, terus dan anak dan sebagainya. Jadi berarti kayak kalau anaknya terbunuh gitu, maka itu akan membuat keluarga itu goyah gitu. Akan membuat merasa dirinya tuh paling menderita. Kan gitu ya. Jadi di akhirnya diperlakukanlah sang penopang keluarga yaitu laki-laki dipermalukan di depan istri dan anak-anaknya. Itu secara psikologis itulah yang dilakukan. Tapi pahamilah bahwa bahkan dalam kondisi seperti itu juga
Kalau laki-laki ini selalu mendapat kepercayaan dari istrinya 100%, bahkan ketika sang suami itu di bawah todongan senjata sekalipun, dia tahu istrinya tuh mendoakan dan mendukungnya. Dan sang istri tahu bahwa itu tuh suami saya tuh sangat pemberani. Dia hadap-hadapan dengan penjajah, dan saking si penjajah itu nggak punya malu dan nggak punya kekuatan untuk melawan face to face langsung dengan laki-laki Palestina, si penjajah itu cuma bisa menodongkan senjata. Cuma itulah yang dia punya. Karena kalau dia harus berhadapan face to face dengan suami saya, sang orang Palestina yang kuat itu, pasti kalah. Nah, kalau dalam pikiran sang istri seperti itu, suami itu dalam kondisi seperti apapun siap gitu untuk maju dan berjuang. Kalau situasi kita emang sampai separah itu, apakah suami kita tuh pernah harus mempertahankan dirinya di bawah todongan senjata? Apakah pernah dia tuh harus tetap hadir ya, misalnya kayak para jurnalis di Palestina, 10, 15, 20, 25 anggota keluarganya terbunuh, tapi dia tetap melaporkan liputan kejadian di sana dengan wajah berkaca-kaca gitu ya, dan tetap melaporkan. Apakah suami kita tuh sampai segitunya situasi hidupnya, seberat itu hidupnya? Kan tidak. Apa sih sebenarnya alasan kita tuh tidak percaya pada suami? Emang seberapa besar salahnya suami itu sehingga dia tuh tidak layak lagi dipercaya? Ternyata ya dalam banyak situasi yang saya dengar dari banyak ibu-ibu yang curhat, masalahnya itu nggak berat-berat amat kok gitu. Bahkan sebenarnya begini ya, saya agak geser dikit. Kalaupun misalnya ada laki-laki, dia tuh tidak setia, sudah berulang kali melakukan pengkhianatan, bahkan sampai ke taraf misalnya, mohon maaf ya, berselingkuh dan berzina misalnya gitu ya. Islam itu memberi aturan yang sangat jelas. Setiap laki-laki sudah berkeluarga dan dia berzina, maka dia wajib diberi hukum rajam. Jadi cara Islam memperbaiki situasi itu adalah dengan menyetop kejadian ini nggak boleh diulang oleh orang lain dengan cara membuat jera. Karena rajam itu juga dilakukan di depan semua orang. Biar semua laki-laki tahu, jangan melakukan hal seperti ini ya, ini hukumnya rajam. Jadi Allah sangat melaknat gitu ya, situasi seperti itu. Jadi kita mestinya sebagai perempuan merasa aman menjalankan kehidupan sebagai muslim. Karena dalam Islam perilaku laki-laki yang berkhianat itu Allah sangat membencinya. Kalau Allah sangat benci, pasti dibalaskan sama Allah ya. Tapi faktanya adalah seringnya nggak tahu kenapa ya, dalam relasi suami istri, perempuan yang baik-baik itu bisa ngeributin masalah rumah tangga orang lain di mana laki-lakinya berkhianat. Lalu kekhawatiran bahwa laki-laki itu bisa sebejat itu diproyeksikan pada suaminya, yang mana suaminya ini orang baik. Aneh kan ya? Jadi misalnya ada sesuatu yang lagi viral gitu ya, suami istri, si suaminya tuh selingkuh gitu ya. Terus dia tuh sebagai perempuan, merasa terusik, kasihan banget itu ada istri kayak gitu. Emang laki-laki itu yang nggak bisa percaya. Tiba-tiba noleh ke suaminya terus bilang, aku salah ya kalau kamu tuh kayak gitu. Atau dikit-dikit tag suaminya gitu ya, lihat tuh ada kejadian kayak gini. Kan kasihan banget ya. Emang suaminya kayak gitu kelakuannya? Kan tidak gitu ya. Jadi sebenarnya kalau kata suami saya tuh, kasihan laki-laki yang baik itu. Dia harus menanggung juga kesalahan laki-laki yang bejat di luar sana. Gitu ya. Nah kita kalau jadi istri, kita harus duluan percaya pada suami. Duluan percaya itu ditunjukkannya bukan melalui kata-kata, tapi juga melalui perilaku gitu. Ketika ada laki-laki yang bejat dan tidak setia di luar sana, kita mau percaya suami kita maka kayak gitu. Tunjukkan betapa tenangnya kita di tengah situasi gosip yang lagi viral. Gitu. Coba diperhatikan kalau ada gosip-gosip tentang suami istri gitu ya di luar sana, apakah itu artis kah, selebritis kah atau apapun gitu ya. Banyak banget kan ibu-ibu yang tiba-tiba tuh jadi riwah gitu ya, jadi panas hati. Tapi kalau dilihat sebenarnya suaminya baik. Ibu-ibu tuh panas hati tentang apa? Kalau kitanya panas hati, sebenarnya itu menunjukkan pada tingkat tertentu kita tidak percaya pada suami kita. Makanya kita panas hatinya. Kalau kita sejuk hatinya, kita percaya 100% pada suami, kita tidak akan terusik dengan semua kejadian itu. Kita cukup mendoakan aja, semoga mereka keluar dari masalahnya, semoga yang salah segera bertobat. Udah, amin, gak usah ngomongin. Yang ada kan perempuan itu jadi suka ikut sibuk, malah jadi ngegibah ya. Terus udah gitu ngeributin rumah tangga orang, rumah tangga sendiri nggak diurus. Terus suaminya dijadikan bulan-bulanan. Emang dikira suaminya bakal seperti itu juga? Nah, itu adalah salah satu tanda bahwa dalam hati kita tidak sepenuhnya percaya 100% pada suami. Jadi hati-hati, hati-hati. Itulah makanya perempuan itu banyak sebagai penghuni neraka. Ya karena kejadian-kejadian seperti itu. Jadi balik lagi, kalau kita ingin meneladani Khadijah,
Khadijah itu sudah beriman kepada Muhammad sebelum Muhammad menjadi Rasulullah. Percaya pada suaminya, percaya pada apa yang suaminya alami, maka percaya pada pesan apa yang suaminya terima, lalu percaya pada kata-katanya. Dan perhatikan ya, ketika Muhammad SAW menjadi Rasulullah, semua orang di sekitarnya, istrinya, anaknya, pamannya, semuanya itu mengganti panggilan kepada Muhammad itu menjadi Rasulullah. Jadi Khadijah juga ketika melihat suaminya itu diangkat menjadi rasul, panggilannya itu bukan lagi sayangku gitu ya, suamiku, bukan. Panggilannya diganti menjadi Rasulullah. Itu menunjukkan kadar keimanan yang luar biasa. Karena akhirnya sang istri itu melihat ini suami saya, itu bukan sekedar suami saya. Beliau adalah perwakilannya Allah di bumi gitu. Karena juga Rasulullah ya, penyampai pesan. Perwakilannya Allah di bumi, dan ini adalah representasi uswatun hasanah, semua bentuk-bentuk terbaik. Maka kemuliaan beliau saya jaga dengan cara memanggilnya Rasulullah. Sudah nggak kita begitu kepada suami kita? Jangan-jangan panggilan terbaik aja kita gagal memberikannya. Jangan-jangan di belakang suami kita ngomongin suami yang buruk-buruk. Gitu ya. Bahkan coba perhatikan. Di beberapa keluarga saya perhatikan, teman misalnya yang di kota-kota besar, kadang tuh sang istri menyebut suaminya, misalnya dalam obrolan antar ibu-ibu gitu ya, memanggilnya tuh dengan panggilan yang buruk gitu. Padahal apa coba panggilan kata orang ketiga ya, kan biasanya kita nyebutnya dia gitu. Ada nggak yang lebih baik panggilan daripada itu? Beliau. Di Sayoga itu dibiasakan memanggil kepala keluarga itu dengan beliau. Jadi kalau misalnya antar ibu-ibu, guru itu pada ngobrol gitu ya, terus misalnya ada obrolan juga tentang suami masing-masing. Semua orang situ pada memanggil suami masing-masing itu beliau. Berikan kepercayaan. Karena ketika kita sudah percaya 100%, kita akan hormat 100%. Dengan itu juga mudah untuk kita merasa diterima dan merasa didengarkan. Sedikit saja ada rasa tidak kita kepada suami, itu akan mempengaruhi kita merasa diterima atau tidak. Bisa jadi sebenarnya suami menerima sepenuhnya, kitanya yang nggak merasa diterima sepenuhnya karena terhalang oleh rasa tidak percaya. Jadi hati-hati ya. Oke, saya tunjukkan lagi contoh lainnya. Ada juga kok relasi di mana suaminya ini memang luar biasa zolim, sebutlah gitu ya. Ada nggak di Al-Quran dan hadis terkait suami istri yang mana suaminya tuh mau sudah tidak bisa diandalkan lah gitu ya, benar-benar zolim? Ada. Asia, dan Asia ini salah satu pemimpin perempuan di surga. Jadi coba bayangkan kombinasinya ya, ada Khadijah yang mana suami istri ini amat sangat kompak, ada juga Asia dan Firaun. Firaun ini kan udah jelas nggak masuk surga ya, Firaunnya udah jelas masuk neraka. Tapi Asianya dengan seluruh keyakinan dan keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala dan memberikan kasih sayang yang tulus kepada Nabi Musa, beriman kepada Allah sampai akhir hayat dan siap bertahan beriman dalam situasi yang tidak berdaya. Asia itu dapat itu semua. Bahkan menurut tafsir yang saya dengar ya, Asia itu ketika dilamar oleh Firaun, Asianya kan sudah beriman, Asianya nggak mau tadinya. Dan kemudian ya namanya juga ditekan oleh tirani, ya bayangkan kita melihat penjajah Israel sebagaimana kejamnya sih. Nah sekarang bayangkan pimpinannya itu ingin menikah dengan salah seorang perempuan beriman. Itu sudah jelas mungkin ada todongan senjata, mungkin ada ancaman pembunuhan pada keluarganya, dan lain sebagainya gitu ya. Nah, akhirnya dilakukan juga menikah dengan Firaun. Bahkan ada saya pernah mendengar sebuah ceramah, cuma saya tidak tahu ini dalilnya dari ayat atau dari hadis ya, yang menyebutkan bahwa ketika Firaun minta dilayani, itu yang melayani itu sebenarnya jin yang menyerupakan diri sebagai Asia. Jadi Allah tuh sedemikian menjaga kesuciannya Asia gitu. Nah, menariknya adalah di zaman sekarang di mana topik-topik tentang keluarga dan parenting itu banyak terangkat ya. Kalau sudah bicaranya topik relasi suami istri, perhatikan bahwa yang paling banyak bersuara itu adalah perempuan daripada laki-laki. Jarang laki-laki itu mencurhatkan tentang posisinya sebagai suami atau sebagai ayah. Tapi kalau perempuan banyak mencurhatkan posisinya sebagai ibu, juga sebagai istri. Begitu kan ya? Dan dalam banyak situasi, curhatnya sang istri itu topiknya adalah tentang buruknya sang suami. Begitu. Pertanyaannya adalah, seburuk-buruknya suami Anda, apakah suami Anda itu seburuk Firaun? Karena bahkan istrinya Firaun saja, itu fokusnya bukan pada Firaunnya, tapi pada keimanannya kepada Allah. Dan Asia menunjukkan dedikasi luar biasa sebagai muslimah yang beriman dan bertahan sampai akhir, ya, meskipun suaminya adalah Firaun. Betul, memang keimanannya Asia tampaknya tidak berhasil mengubah keimanannya Firaun, karena Firaun tidak juga beriman. Tapi kan bahkan Allah datangkan orang-orang yang menegur langsung Firaun, itu Nabi Musa, gitu kan ya. Allah datangkan
berbagai macam tanda untuk memberitahu Firaun bahwa kamu itu salah. Misalnya ketika para penyihirnya Firaun melemparkan tongkat lalu berubah jadi ular-ular kecil, lalu Nabi Musa datang melemparkan tongkatnya berubah jadi ular besar dan memakan semua ular. Mestinya itu jadi tanda yang dipahami oleh Firaun. Berarti saya itu salah ya. Mestinya kan begitu ya. Artinya bahkan Allah Subhanahu wa taala itu memberi teguran berkali-kali, turun langsung untuk menegur laki-laki itu gitu. Jadi mengapa kita begitu mudah berputus asa, tidak punya harapan terhadap suami sendiri, padahal suami kita tuh nggak seburuk Firaun. Jadi saya sering mengatakan kalau suami itu masih sholat 5 waktu, apalagi sholatnya di masjid, suami itu masih berupaya membawa harta halal, dan suami itu masih menunjukkan itikad dan tekad yang kuat untuk mendidik istri dan anak-anak, maka sejatinya apapun yang dia sampaikan itu layak dipercaya. Karena dalam posisi suami seperti itu, besar kemungkinan petunjuk yang Allah berikan pada keluarga datangnya melalui mulut suami. Itulah makanya Rasulullah pernah mengeluarkan hadis, kalaulah boleh manusia itu diizinkan ya bersujud kepada manusia, maka saya akan perintahkan semua istri itu sujud pada suaminya. Ini bukan tentang suami itu, oh berarti laki-laki tuh jadi suami itu wah gitu ya, gila hormat dan sebagainya. Bukan, tapi bahwa petunjuk-petunjuk yang Allah berikan pada keluarga itu bisa jadi datangnya di hidayahnya atau melalui mulut suami. Makanya kan perlu dipercaya ya. Kebayang nggak kalau nggak dipercaya? Itu tuh bayangkanlah ya Rasulullah ngomong ke Khadijah, Khadijahnya nggak percaya. Emang bisa maju dakwahnya? Kan tidak ya. Oke, kita lanjut lagi. Jadi ini saya pernah merangkum dari persepsi saya sendiri, belajar dari mana-mana. Ini saya mengutip dari tulisan saya waktu di awal baru nikah. Saya membayangkan istri yang baik itu tuh seperti apa sih karakteristiknya. Ini terlepas dari bagaimanapun sifat sang istri ya, dan bagaimanapun sifat sang suami. Ini defaultnya yang saya bayangkan, yang saya lihat dari bagaimana si Khadijah, bagaimana Aisyah, bagaimana Hajar, bagaimana Sarah, dan lain sebagainya. Ternyata yang pertama memang harus mulia dulu sebagai hamba Allah. Jadi bukan cuma sekedar saya adalah hamba Allah, ya saya percaya Allah itu adalah Tuhan, saya itu adalah makhluk, saya adalah hambanya, udah gitu. Enggak begitu. Karena kita sadar bahwa kita adalah hamba Allah, kita hanya menggantungkan diri kita ya kepada Allah. Ini saya perlu menjelaskan misalnya gini, ada kok istri berjilbab gitu ya, sering ikut pengajian, tapi dibandingkan posisinya sebagai hamba Allah, lebih sering menunjukkan dirinya adalah hamba uang. Misalnya ketika pengajian, yang itu tuh, tasnya Hermes, kalau saya tuh tas cuma gini aja, wah langsung terbakar gitu perasaannya. Berarti hamba uang, bukan hamba Allah. Nah gitu. Kalau hamba Allah mestinya ketika, wah ternyata suami mengalami di PHK, bagaimana ya ini pemasukan buat keluarga, bagaimana kita memenuhi kebutuhan dan sebagainya. Hal pertama yang dirasakan oleh sang istri adalah Allah pasti memberi pertolongan. Nggak mungkin Allah itu meninggalkan kita. Allah itu pasti mengurus kita. Kan kita ini hamba Allah. Kita sudah bersepakat subscribe, daftar, login, jadi subscribernya Allah gitu. Jadi kita jadi hambanya Allah. Ya nggak mungkin lah kita ditinggalin. Nah itu adalah bentuk-bentuk kemuliaan sebagai hamba Allah. Perhatikan nggak bahwa ada banyak istri ya dia berjilbab, dia paham agama, tapi dalam konteks terkait percaya bahwa Allah Maha memberi rezeki, situnya nggak kelihatan percayanya. Misalnya suami kerja di bank, terus suami bilang, udah saya mau bertobat, saya nggak mau lagi berurusan sama riba, saya mau resign. Malah istrinya jadi penghambat utama. Nanti kalau kamu keluar gimana gini. Nah, lupa apa Allah itu Maha pemberi rezeki? Ya iya sih, theoretically yes gitu saya percaya. Tapi kan gitu ya. Coba perhatikan bahkan ke poin-poin berikutnya. Yang poin berikutnya malaikat penjaga suaminya. Saya sebutnya malaikat penjaga karena berarti memahami, mengenal suaminya, mampu memenuhi kebutuhannya, mampu memahami pikirannya dan perasaannya gitu ya. Kata malaikat penjaga kalau kita sematkan itu pada manusia, maka kita kan bayangkan, oh orang itu tuh pokoknya ngertiin saya banget, selalu membantu saya, selalu ada untuk saya, tidak pernah ragu dengan potensi saya. Ya hal-hal seperti itu. Kita tuh bisa begitu. Banyak sekali relasi suami istri rusak justru karena istri yang pertama meragukan suami, istri yang pertama mencela suami, istri yang pertama banyak nuntut sama suami dan lain sebagainya. Gitu ya. Kemudian pecinta yang senantiasa mencintai. Saya akhirnya memahami dari begitu banyak pernikahan yang saya lihat, yang namanya mencintai itu diusahakan. Memang harus ditumbuh suburkan, memang harus dilatih, memang harus dipelihara. Jadi tidak serta-merta yang namanya mencintai itu otomatis. Pokoknya saya terima nikahnya dan bla 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 bla. Dah aja kesananya pasti mencintai seumur hidup. Ternyata nggak begitu. Itu sesuatu yang harus dipelihara dan harus diusahakan secara nyata gitu. Seperti tanaman gitu. Kalau cuma dibiarinin kan bisa mati juga.
Nah, jadi kita adalah pecinta yang senantiasa mencintai. Terus ibu bagi suaminya ini jadi mirip sama malaikat penjaga. Maksudnya tuh saya membayangkannya begini. Suami adalah orang pertama dan utama dari keluarga kita yang dia akan selalu maju ke medan perang setiap hari. Bahkan suami saya tuh pernah bilang gini, seorang laki-laki kalau dia pekerja keras di usia 40 tahunnya, pasti dia pernah mengalami situasi hampir mati. Pasti. Cuma mungkin nggak cerita ke istrinya, mungkin nggak cerita ke ibunya, mungkin nggak cerita ke keluarganya, tapi pasti pernah gitu ya. Terus saya membayangkan, coba bayangkan ya di sekitar kita, karena banyak driver ojek online ya. Pasti dong ada momen-momen keserempet, hampir ketabrak, ngantuk di jalan, atau hampir kepleset dan sebagainya. Banyak momen hampir mati bagi suami itu. Yang mungkin sama suami nggak diceritakan ke istri, ya khawatir dengan perasaan istrinya, hanya ingin membawa berita bahagia untuk istrinya, macam-macam begitu kan. Nah, di tengah itu semua, pasti suami itu akan merasakan resah, pasti merasakan gelisah, pasti merasakan khawatir, yang sudah pasti merasakan lelah, gitu kan ya. Itu semua perasaan itu harus dilabuhkannya ke siapa? Coba bayangkan anak kita masih kecil, terus belajar naik sepeda, terus jatuh, terus berdarah. Siapa yang duluan dicari? Ibunya kan ya. Dan ketika sang anak itu datang sambil berlari, sambil nangis, terus nunjukin kakinya yang terluka, sama kita baru disentuh aja kulit di sekitar lukanya. Terus kita usap-usap gitu ya. Udah bersihin ya, yang sabar ya, nanti sakitnya lama-lama hilang gitu. Baru digituin aja anak tuh udah bisa tenang. Gitu kan. Tiba-tiba ada perasaan aman dalam dirinya, nyaman gitu ya, sehingga bisa bisa merasa aman kalau saya mau mencurahkan perasaan saya mau nangis juga bisa gitu. Bisakah kita menjadi sosok begitu bagi suami kita? Itu jangan-jangan suami kita tuh merasa kalau ketemu kita, aduh, ketemu masalah lagi nih. Nanti kalau saya cerita gini dia ngomel lagi. Nanti kalau saya minta gini dia nggak mau lagi. Gitu. Kita tuh jadi istri yang mana? Ya. Oke, berikutnya sahabat sejati untuk selamanya. Yang disebut sebagai sahabat sejati bisa kebayangkan ya. Berarti akan bareng-bareng seterusnya, terus kemudian akan banyak bekerja sama, akan saling berbagi pendapat, akan saling tahu sudut pandang masing-masing, saling sepikiran, saling sehati dan sebagainya. Begitu. Terus mitra bekerja yang accountable, trustworthy dan capable. Nah, dalam gambaran Khadijah tadi, Khadijah itu menjadi tandemnya Rasulullah dalam berdakwah. Memang luar biasa kompak dan sinergis. Dan kalau melihat lagi ke slide awal tadi tentang kata zauj, zauj itu sebenarnya menggambarkan pasangan yang capable, yang trustworthy begitu. Dan jadinya itu membentuk sebuah sebuah sinergi yang baik. Ini jadi kontras ya dengan tadi kata zauj itu kan pertama muncul di surat Al-Baqarah ayat 35 kan ya, tentang penciptaan Nabi Adam dan istrinya. Saya pernah menyimak sebuah video yang mana orang Amerika kan sekarang lagi banyak baca Al-Quran karena mereka jadi tertarik ingin tahu tingkat keimanannya orang Palestina sampai seteguh ini, sampai sekuat itu mentalnya itu karena apa sih? Oh, karena mereka tuh Muslim. Emang mereka tuh panduannya apa sih? Oh, Al-Quran. Akhirnya Al-Quran banyak dibaca dan dikaji oleh orang-orang Amerika dalam Readers Club misalnya ya. Jadi kayak orang-orang ngumpul sering baca buku terus ngobrolin resensi buku kayak gitu. Tapi sekarang yang diobrolin Al-Quran. Dan ada seorang perempuan Kristen yang ketika membaca ayat itu, terus baca ayat 36-nya, 37-nya dan sebagainya, terus dia berpikir begini, oh berarti laki-laki dan perempuan di Islam itu digambarkan di situ mereka turun ke bumi, itu pertama, bukan karena dihukum, tapi karena memang diciptakan untuk di bumi, dan mereka bersalah, lalu mereka mohon ampun kepada Allah, dan Allah mengampuninya. Oh, jadi beda ya dengan cerita yang saya dapat. Cerita yang saya dapat adalah sang istri menggoda suami untuk memakan buah yang dilarang. Karena si suami nurut aja ke si istri, akhirnya mereka diusir dari surga. Berarti kita tuh mewarisi dosa warisan semua gara-gara sang perempuan. Itu yang saya pahami, kata si perempuan itu. Terus saya jadi teringat sebuah ceramah dari Ustadz, waktu itu beberapa Ustadz berdiskusi tentang intinya salah kaprah lah tentang penciptaan manusia. Bahwa ada anggapan seperti itu di pemahamannya orang Kristen, itu karena pendeta-pendeta yang menceritakan topik itu memang patriarki, berpusatnya pada laki-laki. Jadi mereka menganggap perempuan itu subordinat. Dan subordinatnya bukan karena imam dan makmum seperti di Al-Quran, sama sekali bukan seperti itu. Yang adalah ingin merendahkan perempuan. Sehingga cerita itu ditwist, digambarkan bahwa Hawa lah yang menggoda Adam dan Adam tergoda karena nurut sama istrinya gitu ya. Sehingga kan ada banyak komentar gitu ya tentang bahwa
kita tuh nggak akan tinggal di dunia, maksudnya kita tuh tinggal di surga ini semua gara-gara Ibu Hawa gitu. Karena nggak begitu. Jadi kalau dalam Islam itu konsepnya adalah zauj, mitra pasangan gitu ya. Dan di situ digambarkan bahwa bahkan Adam dan Hawa pun ketika dalam situasi tergoda oleh setan, ya mereka tuh tergoda bareng-bareng gitu. Oke, lanjut lagi ya. Ini kan tadi istri yang baik. Nah, dalam pikiran dan perasaan sang istri yang baik itu, suami itu dipandangnya bagaimana sih? Oh, suami dalam persepsi seorang istri yang baik ini adalah manifestasi cinta Allah. Allah itu mencintai saya sebagai seorang pribadi muslimah. Apa buktinya Allah mencintai saya? Allah memberikan suami saya orangnya yang ini. Inilah bukti nyata, wujud nyata bahwa Allah itu mencintai saya. Jadi kita mempersepsi suami itu adalah berkah, anugerah karena Allah mencintai saya. Ini penting dimulai dari situ dulu karena Allah mencintai saya. Karena begini, kalau relasi suami istri itu hanya dibangun atas cinta pada masing-masing orang, maka ketika salah satu berubah, salah satu melakukan kesalahan, kalimat yang pertama muncul sebagai reaksi adalah, kok kamu gitu sih sama saya? Katanya cinta sama saya. Itu respon yang pertama muncul. Kenapa itu pertama muncul? Karena dari awal juga pernikahan kita dibangun atas cinta satu sama lain. Dalam Islam, pernikahan itu dibangun karena cinta sama Allah. Mengapa kita menikah? Karena mengikuti perintah Allah. Mengikuti sunnah dari Rasulullah. As simple as that. Lalu Allah datangkan jodohnya yang ini. Oh, berarti inilah yang Allah pilihkan. Kenapa Allah memilihkannya orang yang ini? Karena Allah mencintai saya. Jadi penting sekali self-worth-nya kita, rasa berharga diri kita dibangun atas dasar saya berharga. Kenapa? Karena Allah mencintai saya. Dan semua yang hadir dalam kehidupan kita, kita persepsikan sebagai itulah bukti Allah itu mencintai saya. Bahkan sampai ke hal-hal yang berat sekalipun, itulah bukti Allah itu mencintai saya. Karena Allah berkata, berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 186, la haula wala quwata illa billah, Allah tidak akan memberikan beban di luar kemampuan dia menanggung. Berarti Allah tuh cinta sama saya, ingin meningkatkan kemampuan saya menanggung, maka saya diberikan beban tambahan ujian ini. Begitu. Jadi bagaimanapun rupanya suami kita, bagaimanapun karakteristiknya, itu adalah bukti Allah cinta sama kita. Gitu. Mulainya dari situ dulu. Kemudian, karena kita mencintai Allah dan sang laki-laki ini dihadirkan sebagai manifestasi dari cinta Allah kepada kita, maka kita bersedia untuk mengabdi dan inilah bentuk dedikasi saya tuh pada orang ini. Inilah tempat seluruh pengabdian dan totalitas kita menuju. Jadi kalau ada perempuan sudah menikah, berkeluarga, sudah punya anak, tapi jauh lebih all out dan total di pekerjaan, itu aneh. Dia tuh nikah sama pekerjaannya apa sama suaminya? Kalau nikah sama suaminya, maka semestinya seluruh pengabdiannya itu ke suaminya, ini pada keluarganya. Memang kalau misalnya, tapi memang bisa gitu perempuan hidup seperti itu? Bisa, seperti Khadijah. Apakah di zaman ketika Khadijah menikah sama Rasulullah, ketika Rasulullah sudah menjadi nabi gitu ya, kita tahu kan ya banyak kaum Quraisy tuh yang memulai dengan kasihan, aduh kasihan banget ini orang yang tadinya Al-Amin dicintai oleh kita semua, kok dia jadi ngomongnya aneh begini ya, apa dia tuh gila gitu ya. Jadi awalnya orang tuh merasa kasihan, kok dia ngomongnya jadi aneh gini gitu. Lama-lama orang mulai merasa sebel, udah tuh, kok ngomongnya begitu lagi gitu kan ya. Akhirnya rasa sebel dan rasa kesal dan rasa benci itu merembet kepada orang-orang lain sekitar Rasulullah. Maka nggak heran pasti ada perempuan-perempuan julid di zaman itu gitu ya. Komentarin Khadijah, kasihan banget ya jadi Khadijah. Tadinya perempuan terkaya di Mekah, habis nikah sama Rasulullah dan habis nikah sama Muhammad, mereka tidak menyebut Rasulullah, habis menikah dengan Muhammad, dipakai seluruh hartanya buat membiayai Muhammad kemana-mana gitu ya, berdakwah menceritakan itu. Habis itu semua hartanya, kasihan banget itu ya jadi Khadijah gitu. Wah rugi banget dan dia nikah, wah dan berbagai macam gibah dan julid berkembang gitu ya. Dari sini kita bisa lihat bahwa yang namanya komentar orang yang negatif pasti ada. Khadijah aja mengalami kok. Tapi Khadijah menunjukkan kepada kita semua, para perempuan muslimah, bahwa Khadijah itu total dalam mengabdi kepada Rasulullah. Apa buktinya total? Buktinya hadis Rasulullah yang tadi. Itu adalah testimoni Rasulullah jauh sesudah Khadijah meninggal. Kemudian suami itu adalah insan terbaik dari Allah yang untuk kita jaga, untuk kita dampingi, sepenuh keikhlasan diri kita selamanya. Nah, kata selamanya ini poin penting. Kenapa? Karena kita ingin jadi bidadari di surga. Begitu kan ya? Jadi, kalau misalnya ada orang beranggapan begini, lagi terbuai romantisme gitu ya. Nanti kalau di surga, apakah kamu tuh akan memilih bidadari atau kamu tuh akan memilih aku gitu ya?
Kalau cuma terbuai romantisme, maka kita terbawa ke cemburunya gitu ya. Nanti tuh kalau dia sama bidadari, kayaknya aku kesal banget. Ya mikirnya jangan duniawi. Kalau kita pengen bareng-bareng di surga, ya kita yang jadi istri yang soleha tuh dan mendampingi suami supaya suami juga jadi suami yang soleh. Akhirnya kan jadi bareng-bareng lagi gitu. Tapi kalau cuma fokusnya pada kecemburuannya, fokusnya pada sentimentalnya, kita ini lagi berusaha masuk surga sesuai dengan ridhonya Allah, atau kita cuma lagi terbuai dengan segala macam cerita-cerita drama percintaan gitu ya, misalnya kayak Romeo and Juliet gitu, pokoknya kita akan sehidup semati, terus ujungnya bareng-bareng masuk neraka, ada dua-duanya bunuh diri gitu ya, atau gimana ini teh, maksudnya kita tuh mau ngikut yang mana gitu. Dan dalam ceritanya Rasulullah itu sudah jelas sekali gitu ya, bahkan Fatimah itu ketika mendampingi hari-hari terakhirnya Rasulullah, kan Rasulullah tuh bilang, Rasulullah bilang kepada Fatimah, tidak usah bersedih wahai Fatimah. Allah menyampaikan bahwa engkau nanti akan bareng dengan aku dan kau tidak akan lama lagi menyusul aku. Dan betapa bahagianya Fatimah saat itu. Menarik ya, dikasih tahu bahwa bentar lagi kamu tuh bakal meninggal, gitu ya. Malah bahagia. Kenapa Fatimah itu bisa punya dedikasi luar biasa kepada ayahnya? Ya itu kan Khadijah. Nah, jadi begitulah ya. Suami adalah insan terbaik yang Allah datangkan bagi kita untuk kita jaga, untuk kita dampingi sepenuh keikhlasan diri. Terus suami itu adalah atap untuk kita bernaung. Dan ada waktunya juga suami yang butuh bernaung pada kita. Karena butuh ketenangannya kita, butuh keyakinannya kita, butuh kepercayaan dari kita. Saat itu dia sedang dalam posisi membutuhkan. Begitu juga bisa. Terus kita juga adalah fondasi untuk saling menopang dan pegangan untuk saling mendukung. Makanya Habibie pernah mengatakan, saya lupa kalimat persisnya, romantis atau cinta itu bukan ketika kita saling berpandangan, tapi ketika kita sama-sama memandang ke arah yang sama. Begitu kan ya? Jadi bahkan dalam proses sama-sama memandang ke arah yang sama, ada sebuah impian, lebih tepatnya ada sebuah misi keluarga yang Allah titipkan kepada Habibie. Habibie melihat ke arah sana, Bu Ainun juga melihat ke arah sana. Dan dalam proses itu semua, itu tuh mereka tuh akan saling menguatkan. Dan ketika mereka saling menguatkan, mereka saling berpandangan, di situ mereka merasa, kalau nggak ada kamu, saya nggak kebayang deh bakal gimana. Itu bukan cerita romantisme, emang beneran kalau nggak ada Bu Ainun, ya Pak Habibie itu nggak akan seperti itu. Makanya bisa terlihat kan ketika Bu Ainun meninggal dan Pak Habibie itu begitu merasa kehilangan gitu ya. Bahkan kalau dalam sebuah wawancara Pak Habibie itu bilang, ya saya tuh kayak orang bingung gitu ya. Karena saking betapa jelas dan kuat dan berakarnya peran Bu Ainun kepada Habibie. Dan cerita-cerita seperti itu banyak di sekitar kita. Dan dari situ kita bisa melihat bahwa menjadi seorang istri yang baik ternyata itu adalah langkah paling utama untuk menjadi perempuan yang diizinkan ridho Allah masuk surga. Begitu. Mulai dulu dari istri yang baik. Ketika kita bisa menjadi istri yang baik, maka kita bisa menjadi ibu yang baik. Karena ibu yang baik itu adalah kelanjutan dari istri yang baik. Susah jadi ibu yang baik kalau kita nggak jadi istri yang baik dulu. Begitu. Nah, dalam konteks rumah tangga, baik kita pada suami dan pada akhirnya juga kita kepada anak-anak, nah saya mengajak bunda-bunda semua di sini untuk saling ngobrolin 5 pertanyaan ini dengan pasangan. Nah, saya tahu ini sesi terakhir, tapi masih dikasih PR. Luar biasa ya, memang saya tuh ada tega kalau sama ibu-ibu ya. Jadi tolong 5 pertanyaan ini dibahas bareng sama suami. Mulai dari ibu-ibu dulu bilang ke suami, suamiku, aku adalah pribadi yang begini, 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 begini. Sebutkan kualitas-kualitasnya ibu. Misalnya saya tuh setia, saya itu penyayang, misalnya, atau saya itu orang yang logis, atau saya itu orang yang bisa diandalkan, atau apapun lah kata-kata sifat yang yang ibu-ibu rasa itu paling mewakili dari ibu-ibu. Jadi kayak ibu tuh memperkenalkan diri kepada suami, saya tuh orangnya, saya pribadi yang begini, begini, begini. Habis itu, terus bilang, itu kan udah perkenalan tuh. Berikutnya bilang, yang bisa kau andalkan dariku adalah, misalnya, aku tuh selalu bisa, misalnya selalu bisa, 100% melakukan sesuai seleramu, misalnya gitu ya. Atau misalnya, yang bisa kau andalkan dariku adalah kejujuran ketika misalnya mengelola keuangan, dan sebagainya. Sebutkan apa yang paling bisa diandalkan dari kita. Nah, ini jadi menarik ya. Sesudah kita memperkenalkan diri kita adalah pribadi yang bagaimana, itu kita sedang bicara tentang apa yang Allah berikan kepada kita sebagai kepribadian kita, yang itu adalah modal. Modal buat kita untuk orang lain mengandalkan sesuatu dari kita tuh ya persis modal itu. Kalau kita, misalnya aku adalah pribadi yang layak dipercaya, yang kau bisa andalkan dariku adalah kejujuran.
kejujuranku. Kan nyambung ya? Oh, kamu layak dipercaya. Kenapa? Karena kamu jujur gitu. Itu yang kamu bisa andalkan dari aku. Kamu tuh nggak pernah bohong, nggak pernah berkhianat. Nah, kan jadi nyambung ya. Artinya kepribadian kita apa adanya itu disajikan duluan sebagai sesuatu yang suami bisa andalkan dari kita. Begitu loh. Jadi bukan kayak aku tuh kan pribadi yang sensitif. Jadi mestinya kamu tuh ngertiin aku dong. Nah, kita jelaskan kita orang gimana, terus habis itu kita minta sama suami kita, mestinya kamu tuh gini-gini dong ke aku. Nah, sekarang dibalik, bukan begitu. Kita jelaskan kita tuh pribadi yang bagaimana, lalu kita dengan dewasa kita mengatakan ini yang kau bisa andalkan dariku. Jadi dari awal sikap kita itu sudah mau memberi, bukan meminta. Paham ya dari sini? Oke, terus yang ketiga, dukungan yang aku harapkan darimu adalah, coba perhatikan, apa berikutnya yang diminta? Ternyata mintanya dukungan. Jadi ketika misalnya aku adalah orang yang sensitif, yang kau bisa andalkan dariku adalah kepekaanku. Dukungan yang aku harapkan darimu adalah kau mau mendengarkanku. Nyambung kan? Kadang-kadang orang itu melewati si yang kedua. Aku udah pribadi sensitif. Jadi aku minta kamu tuh yang mendengarkan aku, ngertiin aku, dan lain sebagainya gitu. Tapi itu selalu dalam mental state, saya itu pengennya minta. I want to take something from you, bukan I want to give something to you. Ya. Jadi kita balik mindsetnya, kalau kita ingin harmonis, kan kita harus memberi dulu. Maka ketika kita mengenalkan diri kita cerita dulu, yang bisa kau andalkan dariku adalah apa. Baru dari situ, supaya saya bisa berfungsi dengan baik, sehingga kau bisa mengandalkanku sesuai modal kepribadian yang Allah berikan padaku, aku minta dukungan. Ini loh dukungan yang aku butuhkan. Jelas ya? Jadi kenapa kita minta sesuatu kepada suami? Dalam rangka mendukung tugas saya, sesuatu yang kau andalkan dariku berjalan dengan baik. Begitu mindsetnya. Yang keempat, yang aku ingin lakukan bersamamu adalah, nah, kalau bicara tentang ingin melakukan bersama, berarti kan kita lagi membayangkan situasi bahagia, bareng-bareng gitu ya, penuh kasih sayang, penuh cinta, kan gitu ya. Itu ternyata topik keempat. Sementara ada banyak orang yang berpikir, sebut aja banyak orang, banyak ahwat ikhwan yang belum menikah, membayangkan dunia pernikahan, itu langsung ke poin nomor 4. Wah, kayaknya tuh kalau udah nikah tuh ya, nanti kemana-mana ada yang nganterin, kalau aku lagi sedih ada yang membelai gitu ya. Ini dilihatin tuh yang kayak gitunya, yang mereka ingat tuh adalah apa yang akan dilakukan yang tadinya tuh sendirian, sekarang dilakukannya bersama. Oh, how sweet gitu ya. Padahal kalau terkait harmonisasi suami istri, itu topik keempat yang dibahas. Jadi harus mulai dulu dari 1, 2, 3. Karena bagaimanapun juga, kalau antar suami istri tidak mengenal pribadi satu sama lain, lalu cuma tebak-tebakan aja, kayaknya istri saya tuh kayak gini ya, kata si suami. Kata sang istri, kayaknya suami saya tuh kayak gitu ya. Gitu. Mending kalau kalimatnya cuma gitu. Kalau kalimatnya gini, istri saya tuh ternyata kayak gini. Suuzon terus menyimpulkan sendiri. Atau sang istri komentar gitu tentang suaminya, ternyata suami saya tuh kayak gini. Suuzon lalu menyimpulkan sendiri. Gitu ya. Jadi tidak pernah ada upaya saling mengenal. Udah gitu ya, nggak pernah saling declare satu sama lain, nggak pernah saling ngomong satu sama lain. Berarti kamu tuh bisa ngandelin apa sih dari saya? Itu nggak pernah ada kan dari awal juga niatnya saya maunya minta, dapat. Saya bukan mau ngasih, saya bukan mau kontribusi gitu ya. Itu udah dilewat tuh. Terus berikutnya nggak memperjelas juga. Jadi dukungan apa sih yang saya harapkan dari pasangan saya supaya saya bisa berfungsi dengan baik untuk membantumu? Itu juga nggak pernah dibahas. Tuh yang keempat aja romantismenya, sering selfie-nya gitu ya. Makanya kita jadi bisa lihat banyak di era sosial media ini, pasangan suami istri banyak banget posting foto-foto romantis dan bareng-bareng, tapi ujungnya cerai juga kok. Aneh kan ya? Dan ketika cerai itu kayak, saya kira mereka tuh harmonis. Ya iya, itu soalnya langsung lompat ke nomor 4. Gitu. Sekarang lihat yang nomor 5. Yang aku syukuri dari pernikahan kita adalah, nah, kita tahu isinya pernikahan itu adalah kebersamaan. Bareng-bareng, berdua gitu ya. Yang tadinya dilakukan bersama jadi bareng-bareng dan sebagainya. Tapi kita bisa merasakan syukur dengan semua yang terjadi di pernikahan kita. Kalau poin 1, 2, 3, 4 itu diperjelas. Kalau kita mau mensyukuri, maka kita harus bisa mengobservasi yang ada itu apa. Gitu kan ya? Jadi misalnya ada petani, terus udah gitu, atau jangan petani lah, contohnya suami istri aja. Misalnya ada seorang, ini contoh nyata aja, kebetulan saya rasanya cukup pas menjadikannya sebagai contoh kejadian karena pernikahannya sudah berhenti karena sang suami meninggal. Jadi ada seorang fotografer, ya Allah saya lupa namanya ya. Fotografer ini tunadaksa, jadi tidak punya lengan, jadi tangannya tuh hanya sampai sisi ini, dua-duanya kiri kanan.
dan tidak punya kaki. Jadi kakinya tuh, pahanya tuh cuma seperempatnya gitu. Tapi beliau pekerjaannya fotografer. Ketika dulu mengumumkan menjadi fotografer itu banyak yang nggak percaya gitu ya. Emang bisa moto, gimana pegang kameranya? Tangannya aja cuma sampai sini kok gitu ya. Tapi kenyataan hidupnya itu bisa naik motor, bisa nyetir, fotografi juga otodidak, nggak ada yang ngajarin. Orang tuh mulai percaya bahwa memang keren jadi fotografer itu ketika melihat hasil foto-fotonya. Emang luar biasa, bagus banget foto-fotonya tuh gitu ya. Dan dia dengan berbagai cara lah motonya gitu. Nah kemudian berita yang saya dengar berikutnya adalah beliau menikah dengan seorang perempuan. Saya pikir ini perempuan luar biasa banget, benar-benar bisa menerima suaminya tuh yang tidak punya lengan dan tidak punya kaki, gitu kan ya. Lalu dalam perjalanan mereka akhirnya dianugerahi putra. Ketika putranya lahir diumumkan juga gitu ya, alhamdulillah berbahagia gitu ya. Kita kan menjadi menyaksikan sebuah dongeng berakhir bahagia gitu ya. Sang laki-laki ini dengan kondisinya yang khusus ini dapat istri soleha, sangat sayang sama suaminya, terus juga punya anak yang sangat lucu dan sehat gitu ya. Qadarullah anaknya ini kemudian meninggal, masih bayi. Ketika anaknya ini meninggal, sedihlah mereka berdua gitu ya. Dan kemudian sang suaminya ini menulis kata-kata untuk menguatkan istrinya, diposting di sosial media, menunjukkan bahwa ini istri saya tuh luar biasa tangguh, luar biasa sabar dan lain sebagainya. Istri saya lah yang paling tabah gitu ya. Setelah kami itu kehilangan anak kami. Nah, terus kemudian beberapa bulan kemudian ada lagi postingan terbaru. Sang laki-laki ini sakit. Saya lupa persisnya sakit apa. Terus akhirnya tuh meninggal. Saya tuh sebagai yang hanya menyaksikan gitu kayak, ya Allah, ini cerita kok dalam persepsi saya ya kok tragis banget gitu ya. Tapi yang menariknya adalah sang istri itu posting tentang bagaimana beliau itu, bagaimana sang istri ini sangat mensyukuri meskipun tahun pernikahannya dengan sang laki-laki ini tidak lama. Diceritakan gitu kualitas terbaik dari suaminya itu seperti apa, kebahagiaannya bagaimana gitu dan sebagainya. Terus saya membayangkan kayak ini perempuan luar biasa. Ini saya sebut begini juga termasuk ya. Perempuan itu belum berjilbab loh. Jadi artinya saya membayangkan sebagai seorang pribadi manusia ya, bahkan belum banyak tersentuh dari urusan spiritual sekalipun, ternyata bisa kok memilih bersyukur. Bisa. Dan ketika dia tuh menulis tentang suaminya, menulis tentang anaknya, yang mana jarak mereka meninggal itu tidak terlalu jauh lama gitu ya. Padahal pernikahan dimulai dengan kepercayaan luar biasa sang istri kepada suami yang kondisinya seperti itu gitu ya. Luar biasa ini rasa syukurnya tuh, ya Allah gitu ya. Saya tuh membayangkan bahkan dalam tahun-tahun pernikahan yang tidak lama itu, sang istri itu mendapat begitu banyak hikmah kehidupan. Dan dia tuh dikuatkan berkali lipat daripada orang lain yang sudah bertahan lama di pernikahan. Jadi banyak hal yang bisa kita syukuri dari pernikahan kita kalau kita melihat apa yang ada. Sekarang coba bayangkan, apakah ibu-ibu di sini suaminya ada yang kondisinya seperti laki-laki yang tadi saya ceritakan, tidak punya lengan dan tidak punya kaki? Apakah ada yang seperti itu? Apakah ada yang pernah mengalami situasi berturut-turut ya, anak meninggal lalu suami meninggal? Kalau mereka aja yang berada dalam situasi seperti itu bisa bersyukur, mengapa kita tidak bisa bersyukur? Oh, suaminya masih ada, anak ada, tempat tinggal ada, bahkan kuota internet aja ada, kita bisa Zoom gitu ya. Kenapa kita tuh uring-uringan terkait pernikahan kita sama suami kita? Nah, jadi saya ingin mengajak bunda-bunda semua, yuk sampaikan 5 hal ini pada suami dan minta suami juga menjawab dengan 5 hal ini. Dalam obrolan seperti ini, jika kikuk, gugup, deg-degan, so be it, biarin aja, alirkan aja semua perasaan. Bilang aja nih, sebenarnya saya tuh deg-degan Kang ngomong seperti ini gitu ya. Atau saya tuh sebenarnya keluh gitu ya, lidah saya tuh susah ngomong, nggak apa-apa. Kalau nggak pernah ngomong seperti ini ya rugi banget gitu ya, informasi tentang ini sudah sampai nggak pernah kita lakukan. Terus kita meminta juga kepada suami, coba suami juga menyampaikan 5 hal ini kepada kita. Perhatikan bahwa dari situ biasanya ya, dari yang selama ini sudah terjadi biasanya jadi lebih mudah melihat begitu banyak hal yang bisa disyukuri dari rumah tangga ini, dan jadinya karena bermula dari rasa syukur, transformasi keluarga itu bisa dilakukan gitu ya. Nah, sekian dulu sharing dari saya. Nanti kalau diterusin menjadi jauh kelamaan ya, saya kembalikan lagi kepada ibu-ibu moderator ya. Kepada siapa ini? Kepada Mbak Wening, kepada Ya, Mbak, kepada siapa? baik. Saya Teh, ready. Nifa sibuk ya, ya udahlah saya aja. Udah pindah lagi tempatnya. Oke, baik. Ibu-ibu mohon maaf nih karena saya juga sambil ngasuh, jadinya saya izin off cam. Alhamdulillah sudah selesai materinya, tapi oh iya,
Tapi Masya Allah, speechless ya, langsung tuh di ulti di pamungkas tuh. Saya inget sih pertanyaan itu Teh, 5 pertanyaan yang kalau bisa kita bisa saling gantian gitu ya, menanyakan, suami nanya ke kita juga nanya ke suami. Dan saya baru berhasil menanyakan beberapa poinnya aja karena nggak berani belak-belakan. Jadi lumayan lah diselip-selipkan sambil ngobrol, nanti kepo, satu pertanyaan dilontarkan pada suami, nanti lain kali ngobrol lagi. Nah itu adalah tips dan trik kalau kita tuh belum berani belak-belakan menyodorkan kertas gitu ya ke suami, tolong dong dijawab. Iya, iya, bisa dicicil satu-satu. Tapi alhamdulillah ini testimoni pribadi sih, setelah menanyakan 5 pertanyaan itu, dan kita saling tahu sebenarnya apa sih kebutuhan kita, apa harapan kita terhadap pasangan itu tuh rasanya jadi clear banget. Jadi oh ternyata tuh pasangan kita tuh nggak expect tinggi-tinggi ya sama aku, kenapa aku bersusah hati pengen jadi sempurna gitu. Ya itu memang salah saya sendiri. Terus dan akhirnya jadi lebih enteng aja menjalani peran, lebih asik, lebih nggak kalau buat saya sih stress free Teh. Jadi nggak yang ekspektasinya suami saya kalau saya begini dia seneng nggak ya? Nggak bertanya-tanya gitu lagi sekarang. Iya memang dia pengennya saya begini gitu. Alhamdulillah. Jadi semoga nanti teman-teman semuanya bisa ngobrolin 5 pertanyaan penting tadi di penghujung kita ya. Yang sudah disampaikan sama Teh Elma. Oke, baiklah. Nah, sekarang kita akan masuk ke sesi tanya jawab. Rekan-rekan, monggo silahkan. Ada yang mau bertanya, langsung on mic saja ya. Tidak bisa on cam nggak apa-apa. Silahkan. Atau mau raise hand dulu boleh. Monggo, ada yang mau bertanya? Sambil saya cek juga. Oh, di chat juga belum ada yang bertanya, atau ada yang mau memberikan testimoni mungkin ya. Boleh, silahkan. Nah, sambil nunggu teman-teman menyiapkan pertanyaan, mumpung sesi terakhir loh ini, nanti besok-besok kalau nanya, oh silahkan Mbak Ira, langsung aja diambil kesempatan perdananya, monggo. Assalamualaikum, Teh Elma. Waalaikumsalam warahmatullahi. Menarik, barusan saya itu mendengarkan sesi ini sambil update status ya, seperti biasa gitu. Saya merangkum dan status saya dibaca sama ibu saya dan langsung dikomentarin. Jadi mungkin Teh Elma tahu ya cerita hidup saya di grup yang saya kemarin share gitu, bahwa saya itu dilahirkan dari orang tua yang sangat didominasi oleh ibu gitu. Dan pada saat saya update status itu, jadi status saya itu tentang bagaimana istri itu bagaimana suami itu harus mendengarkan istri agar istrinya tidak kesehatan mentalnya tidak buruk gitu. Tapi menariknya sikap suami juga dipengaruhi bagaimana cara istri berkomunikasi, dan seperti yang tadi Teh Helma kasih tahu saya gitu kan. Kemudian ibu saya komentar nih Teh, wah kalau itu kayaknya susah ya gitu. Kalau ngikut bapak nanti kita diem semua gitu. Hal seperti itu gitu. Jadi saya juga nggak tahu harus komen seperti apa sih kalau ke ibu. Sebenarnya yang saya mau tanyakan seperti yang kemarin saya tanyakan di grup ya Teh. Apa yang harus kita lakukan sebagai anak yang sudah paham seperti ini, kemudian memberitahu orang tua gitu. Bagaimana sih harusnya sebuah pernikahan itu, apalagi orang tua kita sudah tua ya. Seperti itu sih Teh. Terima kasih. Iya, jadi ini konteksnya ke orang tua sendiri ya. Ya, karena saya kan 2 bersaudara dan pernikahan saya dan kakak itu beda banget gitu. Jadi ada indikasi pernikahan saudara saya itu mirip sama orang tua gitu. Jadi ibu saya menilai, ya itu karena turunan dari bapakmu, jadi masmu itu kayak gitu gitu. Seperti itu sih Teh. Padahal menurut saya nggak mungkin dong bisa tidak berubah kalau sama-sama mau belajar dan memperbaiki diri gitu. Ya. Sebenarnya salah satu hikmah yang bisa diambil dari bahwa kondisi saudara itu pernikahannya mirip dengan kondisi bapak dan ibu, itu artinya keluarga besar ini lagi dikasih ujian berulang. Kenapa dikasih ujian berulang? Karena ujian sebelumnya belum lulus, pelajarannya tidak berhasil diambil. Dan ketika ujian berulang lalu ditanggapi dengan kesimpulannya, ya itu kan turunan bapakmu gitu ya. Berarti kan belum mengambil pelajarannya, padahal ujiannya udah kedua kalinya datang. Maka kalau sekarang tidak diambil pelajarannya, besar kemungkinan nanti berulang lagi di generasi berikutnya. Sebutlah begitu ya.
Nah, jadi dalam posisi sebagai anak, bagaimana sih caranya kita membantu orang tua kita? Pertama, lihat dulu apakah orang tua kita punya kapasitas belajar apa tidak. Artinya ketika kita memberikan penjelasan, kira-kira nangkep apa enggak. Kan misalnya ada yang usianya udah sepuh, misalnya udah 90 gitu ya. Ketika kita ajak ngobrol juga udah, aduh ya Allah udah nggak paham gitu ya. Terus sekali diomongin besoknya lupa. Ya kalau seperti itu mah untuk diterima saja dan dimaklumi gitu ya. Tapi kalau misalnya memang sebenarnya orang tua kita, baik bapak maupun ibu, itu masih punya kapasitas untuk memahami apa yang kita jelaskan, kita masih bisa membayangkan, ini kayaknya ada deh harapan perubahan, walaupun perubahannya nggak tahu sebesar apa, tapi kita tahu kayaknya masih bisa deh dibantu berubah, berarti anggaplah masih punya kapasitas belajar. Kalau masih punya kapasitas belajar, oke, itu poin pertama. Poin kedua adalah seberapa besar kita sebagai anak mau mengorbankan apapun untuk membantu orang tua kita. Ini penting karena begini, bagaimanapun juga orang tua kan punya kewajiban mendidik anak, begitu ya. Dan Allah akan meminta pertanggungjawaban orang tua kita dalam hal mendidik anak. Dan kalau menurut Ustadz Adanur Lutfi itu kalau hitung-hitungan usia, anak tuh harus dipertanggungjawabkan sama orang tuanya itu sampai usia berapa sih? Sampai usia anak itu balik. Jadi kalau anaknya sudah balik, dia mempertanggungjawabkan dirinya. Nah, kalau kita tumbuh menjadi anak yang banyak belajar, banyak menyerap ilmu, terus melatih cara-cara baru yang tidak pernah dilakukan oleh orang tua kita, itu adalah tanda orang tua kita berhasil memberi pondasi pendidikan yang tepat, sehingga kita terdidik dengan zaman, terdidik dengan guru-guru yang lain kan gitu ya. Nah, artinya kalau kita sekarang datang dengan membawa ilmu baru kita, maka kita melakukan hal yang benar karena kita seperti mengkonfirmasi pada pasangan Bapak Ibu ini yang mana itu ada orang tua kita, juga mengkonfirmasi kepada Allah bahwa wahai Allah, Allah engkau melihat aku sudah membawa ilmu yang baru dan cara-cara yang baru kepada orang tuaku. Inilah bukti mereka itu sangat berjasa, sudah memberi pondasi pendidikan yang baik padaku sebelum usiaku balik. Jadi yang kita lakukan itu bukan menceramahi, bukan menyerang, bukan menghina. Kita sendiri jangan mempersepsi begitu. Jadi kalau misalnya ada yang bilang, aduh tapi aku nggak enak kalau ngomong sama orang tua aku, nanti malah begini, begini, begini. Kita sudah memikirkan potensi konflik yang terjadi dan kita mengira itulah bentuk akhirnya. Padahal tidak. Kita sebenarnya sedang mengkonfirmasi pada orang tua kita bahwa orang tua kita berhasil mendidik kita dengan benar. Buktinya saya sekarang jauh lebih benar, jauh lebih baik perilakunya daripada Bapak Ibu. Jadi ini adalah bentuk menghargai. Ketika saya menyampaikan hal yang benar pada Bapak Ibu, ini tuh adalah bentuk penghargaan saya kepada Bapak Ibu. Jadi mohon kita ubah dulu pikirannya sehingga kitanya nggak mundur duluan. Ada banyak anak yang aku nggak yakin deh yang bisa ngomong sama Bapak Ibu, udahlah terima aja lah, udah mundur aja. Padahal kita punya ilmunya. Kalau kita punya ilmunya, Allah kan akan bertanya, ilmumu kau pakai buat apa dan pada siapa? Kalau orang-orang terdekatmu tidak kecipratan apa-apa dari ilmumu, lah terus apa manfaatnya ilmu itu? Kuberikan padamu, kan gitu ya. Jadi kita luruskan dulu pikiran kita, kalau kita menyampaikan sesuatu yang benar pada orang tua kita, itu adalah bentuk penghargaan kita, karena artinya orang tua kita berhasil mendidik kita. Begitu. Kemudian, kalau jadi kita sudah, tadi checklist pertamanya, apakah orang tua kita punya kapasitas belajar, kedua, seberapa besar pengorbanan yang mau kita lakukan, karena ketika kita datang, pasti ditolak. Pasti itu mah ya, karena akan ada persepsi begini, saya tuh sudah hidup puluhan tahun dengan cara ini, and it works. Buktinya keluarga kita bahagia-bahagia aja, menurut versi beliau kan ya. Jadi akan ada penolakan, dijamin. Ya jangankan kita, Nabi Ibrahim juga ditolak kan sama ayahnya, bahkan sampai diusir. Itu kan ya. Jadi namanya penolakan mah itu mah sudah otomatis, keniscayaan pasti akan terjadi. Nanti sesudah ditolak bisa ada kemungkinan mulai tersadar, bisa ada kemungkinan masih nolak. Kita terus berusaha sampai titik darah penghabisan, sampai waktu penghabisan, karena kita meyakini bahwa orang tua kita berhak sadar. Gitu, berhak sadar. Jadi kita tuh mendatangi dengan penuh harapan dan optimis orang tua kita berhak sadar. Nggak tahu sadarnya kapan, itu tidak tahu. Itu mah bagian dari haknya Allah untuk menentukan. Tapi kitanya nggak boleh putus harapan. Dan untuk kita melaju terus terkait kita tidak boleh putus harapan, pemahaman kita adalah begini. Saya ingin membantu orang tua saya yang belum tahu tentang hal ini, dan saya sudah tahu duluan. Logikanya orang yang sudah tahu berarti kan sudah lebih berilmu, dia dong yang harus sabar menghadapi orang yang belum tahu. Di mana-mana juga yang namanya guru harus sabar
mengurus muridnya. Kalau muridnya ada yang bolak-balik dikasih tahu nggak paham juga, atau masih ngeyel atau masih nolak, kan gurunya harus sabar. Guru yang baik adalah yang mau sabar menyampaikan apa ilmu yang mau diberikan pada muridnya. Begitu. Kalau qadarullah ternyata dalam kehidupan kita orang tua kita lah yang menjadi murid kita, kitanya yang harus sabar. Kemudian perhatikan bahwa kadang-kadang kalau kita mau mengubah dua orang ya, bapak dan ibu, akan terjadi situasi yang kalau dibahasakan dengan bahasa lugas apa adanya, sang ibu akan berkata, ya bapak dulu lah yang berubah, yang bikin masalah kan bukan aku gitu ya. Terus kata si bapak, ya ibu dulu lah yang berubah, udah yang mulai kok, misalnya gitu ya. Jadi saling berdua tuh saling melempar tanggung jawab gitu. Makanya apa yang bisa kita lakukan? Kita jadikan keluarga kita sebagai contoh relasi suami istri yang sehat. Itu dulu. Jadi kita tunjukkan dulu kita manut pada suami kita, lalu kita contohkan pada ibu kita. Oh, kalau manut pada suami itu, misalnya tadi ada kejadian begini, ibu kan responnya begini. Ibu tuh sebenarnya bisa memilih respon yang beda. Contoh, dulu tuh pernah ya, aku sama suamiku tuh begini, begini, begini. Terus responku pada suamiku tuh begini. Jadi kita ajarkan cara-cara merespon yang baru, tapi dengan pengalaman kita sendiri. Dengan begitu, ibu akan melihat, ternyata contoh-contoh respon yang berbeda itu dekat ya dari kehidupan saya, nggak jauh kok, nggak susah nyarinya gitu ya. Ibaratnya kalau sang ibu ini sudah mau hijrah gitu ya, saya udah ingin berhenti melakukan tindakan-tindakan yang merusak relasi saya dengan suami, tapi saya nggak tahu caranya, mulainya dari mana sih? Nggak harus jauh-jauh nyari anak ustadz mana gitu ya, nggak harus jauh-jauh, ternyata ngeliat dari anak sendiri juga bisa begitu. Jadi kita duluan mengaplikasikan itu dalam relasi kita dengan suami. Maaf, relasi mbak dengan suami, kan suami kita tidak sama ya. Relasi mbak dengan suami. Terus pastikan itu berjalan dengan baik, terus jadikan hal-hal terkait relasi dengan suami itu ya contoh-contoh kejadian yang bisa dijadikan contoh-contoh yang mudah gitu buat bapak dan ibu, sama ke bapak juga. Terus hal berikutnya adalah kita duluan yang mengangkat marwah bapak. Jadi kalau tadi dikatakan, oh manut pada suami, terus percaya 100%, patuh pada arahan, nah kita duluan yang menunjukkan itu. Saya adalah anak yang patuh, saya adalah anak yang percaya, saya adalah yang manut, anak yang manut pada arahan. Meskipun dulu kita nggak begitu, kita sekarang begitu. Nah ketika itu semua, maka akan terbentuk perasaan dalam diri Bapak. Begini ya rasanya dipercaya. Begini ya rasanya diikuti arahan saya dan sebagainya. Jadi ada contoh juga buat ibu. Mungkin akan ada situasi Bapak mengambil keputusan. Ibu bilang, enggak setuju. Terus misalnya Mbak bilang, oke, saya setuju. Makanya kan ibu akan bilang, loh kok kamu setuju sih? Gitu ya. Terus sang ayah akan, bapak akan bilang, nah itu ada yang mau setuju sama saya gitu. Jadi situasi itu secara sadar kita ciptakan, konsisten kita itu menunjukkan perilaku sebagai istri yang baik, tapi kali ini kita proyeksikannya pada bapak. Tujuannya memberi contoh pada ibu. Sama, kita juga memberi contoh kepada ibu ya, kita percaya pada ibu, mau curhat semuanya dan sebagainya. Kita tunjukkan itu kepada ibu, kelihatan sama bapak, sehingga bapak melihat, saya tuh bisa ya cerita pada istri saya tuh bisa ya mempercayai istri saya untuk menenangkan perasaan saya. Oh, ternyata bisa ya gitu. Jadi kita tuh jadi contoh. Dan karena Mbak bersaudara dan Mbak tadi cerita kalau kakak justru sepertinya mengalami situasi pernikahan mirip seperti Bapak Ibu, berarti kakak dan pasangannya adalah klien pertamanya Mbak Ira untuk diubah kehidupannya dalam konteks suami istri. Jadi ibaratnya yang harus menyaksikan, yang harus belajar berubah dan memakai cara-cara yang berbeda dari sebelumnya itu adalah Bapak Ibu sama kakak dan kakak ipar. Nah, kakak dan kakak ipar ini sebenarnya justru lebih mudah untuk diubah. Karena mereka mengalami situasi begitu kan belum puluhan tahun, beda sama bapak ibu. Nah, kalau kakak dan kakak ipar bisa berubah, akhirnya nanti bapak ibu bisa melihat, iya ternyata anak-anak kita tuh benar ya. Ternyata anak kita yang tadinya mengcopy paste cara kita, mereka aja mau kok berubah. Berarti saya juga bisa ya, gitu. Kira-kira seperti itu. Jadi memang harus dari banyak sisi. Gitu. Itu mungkin tanggapan dari saya, mudah-mudahan belum puas. Jadi nyari lagi. Enggak, jadi udah sempet tuh Teh keluarga kakak jadi klien gitu ya, walaupun dari kakak saya sendiri ya. Tapi saya merasakan gitu kan, kalau orang itu tidak mau dibantu atau merasa bisa sendiri gitu, ya akhirnya kita juga nggak bisa membantu itu gitu. Itu yang saya merasa saya ditempatkan di posisi seperti ini sebagai anak, sebagai adik, sebagai istri gitu. Keluarga saya menjadi contoh untuk keluarga ibu dan kakak. Itu saya pasti Allah itu punya maksud gitu kan.
untuk saya bisa mendakwahi dengan cara yang baik. Ini jujur aja dari saya banyak nanya sama banyak guru, baru Teh Elma yang bilang seperti ini, bahwa saya harus mengajarkan dengan cara seperti ini. Yang lain bilangnya diem aja. Sehingga saya tuh merasa emang harus selalu diem ya gitu. Baru Teh Elma yang Diam menjawab. sebenarnya ada yang saya baru pahami belakangan ya. Kalau kita diam terhadap situasi yang salah, mungkin masalah memang tidak bertambah buruk, mungkin gitu ya. Tapi sudah jelas tidak bertambah baik. Dan di hadapan hal-hal yang tidak baik, bahkan misalnya ya ada kategori maksiat terjadi, terus kita diam saja, maka itu merusak nafsnya kita. Kan di awal kita bicara tazkiyatun nafs ya. Kalau nafs kita, salah satu cara merusak nafs adalah diam ketika situasi yang salah terjadi. Jadi berusaha mengatur pikiran dan perasaan, memaklumi, iyalah nggak apa-apa, ya udah gitu aja, gitu ya, maklumi aja, gitu. Padahal itu tuh salah. Nah itu tuh merusak nafs. Nah padahal yang dipanggil ke surga itu nafs mutmainah. Nafs mutmainah itu hanya bisa terjadi kalau track hidup yang lurus itu konsisten tetap jalan seperti itu. Kalau dikit-dikit dimencongin gitu ya, dibelokin, ya deh nggak apa-apa deh, nurut aja dulu, ngikut aja dulu, ya deh dimaklumi aja dan sebagainya. Maka itu akan menjadi kesalahan yang bergulung-gulung, terwariskan ke generasi berikutnya. Ini sudah bisa diduga, misalnya Bapak Ibu mempertahankan cara seperti itu. Jadi kita nggak bisa bilang, ya abis kata ibu, abis bapaknya sih gitu, kata bapak, abis ibunya sih gitu. Sebenarnya kalau diulik, kalian berdua lah yang secara sadar memilih cara itu. Nggak usah nyalahin yang lain. Emang kalian berdua memilih cara seperti itu. Kasarnya gitu kan ya. Nah karena cara itu yang dipilih untuk dipertahankan seumur hidup, akhirnya di copy paste oleh anaknya. Nah bagaimana kalau anak ini juga tidak berubah, maka akan di copy paste oleh cucu-cucunya kan gitu ya. Sekarang kita ambil contoh yang terbaik di Palestina. Kenapa para jurnalis Palestina yang masih muda-muda ini, yang mana mereka tuh lahir di Gaza, tumbuh besar di Gaza, kenapa mereka tidak kehilangan semangat mempertahankan Palestina? Padahal mereka tidak pernah mengalami pengusiran pertama tahun 1948. Mereka nggak tahu rasanya. Yang tahu rasanya adalah neneknya, gitu kan ya. Berarti si nenek itu berhasil menceritakan idealismenya sebagai warga Palestina, diceritakan ke generasi berikutnya. Ingat ya nak, kita tuh orang Palestina, ini tanah kita tuh gini. Oke siap nek gitu. Sudah gitu kepada cucunya yang sekarang orang-orang muda yang kita saksikan di sosial media. Berarti kan dari generasi ketiga tuh. Maka orang Palestina itu adalah contoh nyata bagi kita bagaimana sebuah warisan nilai perjuangan itu berhasil diturunkan turun-temurun. Sementara biasanya kebiasaan buruk, terus relasi yang buruk itu bukan sengaja diciptakan sebenarnya, tapi tak sengaja tercopy paste dari generasi ke generasi. Dan akhirnya jadilah masalah keluarga besar yang berkelanjutan. Nah kan kita nggak mau itu terjadi, maka kita ganti. Jadi kita tahu ini ada sekian orang yang abai, sekian orang yang lalai, nggak mengerjakan hal yang benar, terus aja mereka tuh mengulang-ulang cara yang sama. Nah, kita sekarang ada dalam posisi yang menginterupsi perjalanan aliran generasi keluarga besar ini. Kita ada di tengah-tengah menginterupsi yang kalau lihat kiri kanan, Mbak Ira misalnya lihat ke atas, ke bawah, ke kiri kanan, kenapa saya bisa mikir begini ya? Perasaan orang tua saya begini, perasaan saudara saya begini, ini tuh kok kenapa tahu-tahu saya nyempil sendiri di sini sama Allah dikasih ilmu, kemampuan, kapasitas, dikasih situasi, kayaknya ngelihat kiri kanan, loh kok cuma saya aja yang sadar gitu ya, yang lain enggak gitu. Artinya Allah sedang berusaha membelokkan arah laju generasinya keluarga ini sama Allah tuh mau dibelokin, kita yang jadi interupsinya, kita yang menginterupsi itu. Dan ketika kita menginterupsi, tugas kita adalah mengganti seluruh pola pikir dan pola merasa di aliran yang terjadi di keluarga ini. Dan aliran ini sebenarnya mudah untuk diganti. Kenapa? Karena tidak ada yang meniatkan untuk menciptakan ini. Jadi ini semua tuh kumpulan orang-orang nggak mikir, kasarnya gitu loh ya. Orang-orang yang nggak mikir bagaimana membangun relasi yang benar, ya udahlah jalan begini aja. Justru karena nggak mikir, maka mereka tidak sengaja menciptakan itu. Nah, jadi kalau Mbak Ira datang dan berusaha dengan sengaja menciptakan sebuah budaya baru, cara-cara yang baru, begini, justru itu akan jauh lebih mudah dan jauh lebih memungkinkan untuk berhasil. Karena ada seseorang yang sengaja menciptakan sesuatu. Contohnya di Palestina. Generasi sebelum 1948 yang tidak pernah mengalami pengusiran Nakba pertama, mereka mah tidak perlu membriefing anak-anaknya tentang, oh ini Palestina negara untuk kita perjuangkan. Mereka kan tidak dalam kondisi terjajah. Tapi orang yang mengalami pengusiran itu, bahkan sampai berdiaspora kemana-mana, mereka membawa impian untuk kembali lagi Palestina itu menjadi negara berdaulat gitu kan ya. Karena mereka menciptakan itu,
mereka menciptakan idealisme itu, mereka kuatkan itu dengan perasaan senasib sepenanggungan sekian juta masyarakat Palestina, mereka wariskan itu pada anaknya. Karena itu sesuatu yang sengaja diciptakan justru lebih mudah untuk dialirkan ke generasi berikutnya. Jadi kabar baik bahwa Mbak Ira ada di keluarga ini, besar kemungkinan generasi sudah Mbak Ira itu tidak akan mengulangi cara itu. Karena Mbak Ira ditempatkan untuk menginterupsi aliran itu dan mengubah pola berpikir dan pola merasa. Sesuatu yang dengan sengaja diciptakan dan sengaja dialirkan diwariskan ke generasi berikutnya itu jauh lebih mudah daripada membiarkan sesuatu mengalir pada itu nggak dipikirkan, nggak sengaja diciptakan, udah aja gitu. Jadi sebenarnya tugas kita tuh nggak terlalu berat sebenarnya. Dan berat itu bisa jadi di awal ketika kita bingung gimana cara ngomong ke ibu, gimana cara ngomong ke bapak, terus gimana dong, apa dong tipsnya? Ya udah ngomong aja, mulai langkah pertama. Mau salah, mau gugup, mau tergagap-gagap nggak apa-apa, mulai aja langkah pertama. Karena tidak selalu benar sebenarnya pilihan cara kita. Kita serahkan aja lah sama Allah. Ya Allah, tolong tunjukin caranya. Walaupun cara yang ditunjukkan oleh Allah itu baru 5 langkah pertama, belum 20 langkah, nggak apa-apa 5 langkah pertama. Saya sering bilang kalau hidup itu seperti kita tuh naik mobil di jalanan panjang, lurus, gelap, tanpa lampu jalan. Dan untuk menjalani perjalanan itu, kita hanya mengandalkan lampu mobil yang menyoroti jalan mungkin sekitar 20 meter ke depan. Sambil jalan kita ngelihat 20 meter, 20 meter, 20 meter, 20 meter. Kita tahu kita ingin sampai ke ujung, tapi kita nggak bisa lihat ujungnya. Nggak kelihatan sama kita. Dan apa perjalanan itu, apa ada batu, apa ada lubang, kita nggak tahu. Kita hanya mengandalkan 20 meter, 20 meter. Itu yang namanya beriman. Percaya dengan apapun yang ada saat ini di hadapan kita maksimalkan sebisanya, serahkan hasilnya pada Allah. Kita maju selangkah. Nanti berikutnya, ya Allah saya mau coba lagi, ikhtiar lagi. Mungkin begini kali ya. Langkah kedua akan terpikir dan akan Allah berikan sebagai intuisi setelah langkah pertama dijalankan. Jangan dulu kita minta, aduh nggak kebayang caranya buat saya mengubah orang tua saya. Mungkin kepikiran sama kita tuh ada 100 langkah. 100 langkahnya apa aja juga saya nggak tahu gitu. Makanya mulainya, ya udah mulai aja langkah pertama. Pada kakak ipar, pada bapak, pada ibu. Udah gitu aja. Monggo panjang ya jawabannya, maaf ya. Enggak, jadi saya jadi bersyukur ya dikasih bakat komen gitu. Karena lebih mudah untuk bilang. Cuman kemarin waktu saya udah mau bilang macam-macam, tapi kayaknya kok takutnya saya salah gitu justru. Gitu, karena ternyata saya pelajari di situasi keluarga saya, jadi ibu saya itu sangat mendominasi, apapun keputusannya itu jadi seperti ultimatum gitu untuk keluarga yang lain. Pada saat saya pernah konfrontasi gitu ya, diikutin justru sama bapak sama kakak saya, iya bu nggak boleh gitu. Jadi kayak saya tuh di depan gitu malah kayak gitu sih. Ya, mendingan kita ngomong dulu terus minta maaf kalau ada yang salah daripada khawatir takut salah ngomong terus nggak ngomong. Karena kalau udah ngomong dulu meskipun salah ada kemajuan. Itu aja sih prinsip. Ya. Terima kasih Teh. Sami-sami, mudah-mudahan diberikan kelancaran, kekuatan dan kemudahan ya Mbak ya. Sama kok kita semua berjuang dengan keluarganya masing-masing. Ya, nuwun Mbak. Amin amin. Makasih Mbak Ira. Wah, jadi ikutan dapat ilmunya ya dari pertanyaan tadi ya, Masya Allah. Karena memang masalah banyak anak Ding Teh. Jadi untuk memulai berbicara kepada orang tua itu memang susahnya sekali. Meskipun orang tua sudah jelas-jelas misalnya ya sedang terjebak melakukan kesalahan gitu. Nah, ini tuh PR banget deh kayaknya untuk kita semua berani memulai komunikasi pertama gitu ya. Jadi keinget gitu ya, kalau belajar komunikasi asertif itu sebenarnya cocoknya emang buat keluarga dulu ya sebelum buat orang lain. Ya, latih dulu di keluarga sendiri. Betul sekali. Baiklah, terima kasih Teh. Satu lagi kayaknya boleh deh sebelum azan sholat zuhur di tempat saya sih ya. Boleh ada yang mau bertanya lagi? Satu orang penanya, silahkan. Boleh raise hand dulu atau langsung on mic. Saya sambil ngeliatin di daftar peserta nih. Sudah? Beneran? Serius? Ya. Mungkin memang perlu diendapkan dulu ya bahwa pokoknya kalau materi hari itu benar-benar pamungkas yang langsung nonjok kemana-mana. Semuanya dapat Teh, sebagai istri dapat, sebagai ibu dapat, sebagai anak juga dapat ya. Semoga
yang nickname-nya 111. Ini udah kayak call center ya. Monggo ini siapa? Call center. Nickname-nya 111. Monggo Monggo silahkan. langsung aja. Oh iya, lupa mengganti namanya. Iya. Yukiko. Oh, Ini Yukiko. Silakan Bu. itu berarti luar biasa ya. Saya baru tahu betapa panjang dan hebatnya perjuangan Khadijah, dan ini yang kalau 5 hal tersebut yang tadi soal-soal terakhir ini, kalau ada saudara saya kan akan menikah lagi setelah suaminya meninggal COVID, itu bisa diajukan di saat ta'arufan nggak? Maksudnya itu akan bagaimana? Boleh minta tolong sarannya ya. Terima kasih. Iya, saya jadi teringat Bu, ini kebetulan slide ini pernah saya sajikan, yang slide terakhir ya, pernah saya sajikan di acara, bentar saya ingat-ingat judulnya, kalau nggak salah tuh Family Gathering Kementerian Keuangan. Itu mereka Family Gatheringnya ke Purwakarta. Jadi Kementerian Keuangan yang pusat yang di Jakarta, Family Gathering ke Purwakarta di sebuah tempat wisata. Terus ada sesi anak-anaknya semua kids corner, bapak ibunya seminar parenting. Terus saya menyajikan slide ini. Terus saya bertanya, ada di sini yang belum menikah? Beberapa belum menikah gitu kan. Terus saya datang yang belum menikah, perempuan. Terus saya tanya gini, kalau waktu Anda mau menikah dengan seorang laki-laki, lagi proses perkenalan, ya, lagi proses ta'aruf. Terus Anda meminta si calon suami ini menjelaskan dirinya pakai 5 pertanyaan ini. Dan Anda menjelaskan diri Anda pakai 5 pertanyaan ini. Apakah itu mempermudah Anda untuk mengenal apakah ini adalah laki-laki yang cocok buat saya apa tidak? Terus dia bilang, jelas. Dia bilangnya gitu. Terus saya tanya lagi temennya gitu ya sebelahnya gitu, karena sama belum nikah juga. Iya jelas gitu. Bahkan tuh ada yang ngomong kayak gini, kayaknya justru sesi ta'aruf itu bisa jauh lebih singkat. Dan orang tuh jadi bisa dikondisikan bicara apa adanya. Ketika ada satu sesi khusus, masing-masing orang tuh bicara tentang ini. Karena kalau tidak diberikan pertanyaan yang sangat menelisik gitu ya, di mana dia harus mempresentasikan dirinya, maka yang ada biasanya menampilkan sisi baik dari dirinya gitu, yang ingin kelihatan baik di hadapan orang lain. Yang mana itu kan hal yang sewajarnya sering terjadi, tapi itu tidak cukup untuk kemudian menjelaskan. Jadi sebenarnya kita nikah tuh mau apa? Kalau kamu nikah dengan saya, apa yang akan terjadi? Kan gitu ya. Artinya dalam proses mempertimbangkan sang calon ini cocok apa tidak buat saya, berarti kan pertimbangannya banyak kan ya. Maka akan lebih mudah jika sang calon itu memudahkan orang lain mengenal dirinya. Memudahkan orang lain itu mengukur, oh berarti orang ini tuh akan memberi kontribusi begini kepada saya. Misalnya saya sebagai perempuan, ini ada laki-laki yang datang. Laki-laki itu menceritakan dengan 5 pertanyaan ini, oh jadi jelas buat saya, dia itu akan membawa apa ke pernikahan, dia akan membawa pernikahan ke arah mana, dan apa yang diharapkan dari saya. Match nggak antara jawaban 5 pertanyaan itu dari jawaban saya dengan jawaban dia? Match apa tidak gitu? Dan kalau match, alhamdulillah. Kalau enggak, apakah itu karena memang kita tuh beda tujuan hidupnya, atau sebenarnya perlu waktu untuk saling memahami, sehingga mungkin ada yang bisa dikombinasikan dari cara kita yang berbeda, itu bagaimana gitu. Itu jadi lebih mudah untuk di proses ta'aruf. Itu testimoni dari orang yang memahami slide ini dalam konteks dia belum menikah. Itu mungkin ya jawaban dari saya. Saya kembalikan lagi kepada Mbak Wening. Monggo Mbak. Ya, baik Teh. Ya, seperti yang sudah dijanjikan ya, ini pertanyaan terakhir. Dan karena sudah siang juga, alhamdulillahirobbilalamin, sesi terakhir bersama Teh Elma sudah kita lampaui. Ada sesi pertanyaan juga yang semoga menambah hasanah keilmuan kita. Jadi berakhir pula rangkaian forum The Best kita 3 bulan terakhir ini bareng-bareng, tapi semoga silaturahimnya nggak terputus ya di kelas Better Wife, Better Mother. Nah, langsung saja saya panggilkan kita, ada Teh Nifa dan Teh Rara untuk sesi yang luar biasa ini. Ini ya, rapatnya di pending dulu ya, bentar ya. Hadir. Baik Teh, karena kita
sudah selesai nih rangkaiannya dan kita akan officially tutup ya kelas Better Wife Better Mother. Programnya hampir 3 bulan kita bareng-bareng. Jadi saya akan menyerahkan sesi penutupan ini sama Teh Nifah dan Teh Rara. Silahkan Teh. Bareng-bareng atau Mbak Wening. Bareng. Alhamdulillah ya teman-teman semuanya, kelas Better Wife Better Mother 10 sesi alhamdulillah berjalan dengan lancar. Terima kasih kepada narasumber Teh Elma, Bu Sri, Teh Kiki, Teh Opi yang sudah bersedia meluangkan waktu dan ilmunya buat kita semua. Terus dan teman-teman semuanya ya, terima kasih banyak. Kalau ada kesalahan dari Nifa, dari Teh Rara, dari Mbak Weni, mohon dimaafkan. Kalau ada kekurangan mohon dimaafkan ya. Jangan sungkan untuk mau bercerita, sharing ataupun mau bertanya di grup. Insya Allah grupnya masih tetap ada, gitu ya, masih tetap ada, masih bisa buat tempat curhatan, buat tempat sharing. Ayo mangga gitu. Intinya ya mohon maaf lahir dan batin, terima kasih banyak. Semoga apa yang sudah disampaikan oleh para narasumber itu bermanfaat buat kita semua. Itu Mbak Wening. Ya, kalau begitu saya mewakili rekan-rekan semuanya dan juga para narasumber secara resmi menutup rangkaian kelas Better Wife Better Mother di siang hari ini dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Ya, sekaligus kita harus berpisah dari ruang Zoom kita ya Teh ya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa besok ada kelasnya Kang Firman. Oh iya, besok. Besok sore yang mau gabung, ayo masih bisa HTM 50 ya buat teman-teman. Ya, asik. Ya, monggo. Jadi teman-teman yang belum bergabung masih ada waktu sampai besok siang ya buat daftar. Oke. Foto dulu nih, Teh. Foto ya, dulu. Sob, aku lagi buang akhiran ya. Siapa yang mau fotoin? Ya, doain ya. Pakai HP. Aku bisa. Pasirnya nggak kelihatan. Ya, sehat ya. Aku tutup lagi, off-cam lagi. Assalamualaikum. Kita foto dulu. Siapa tadi yang sama Mbak Ira ya? Iya, boleh. Boleh sama. Bentar, saya mau cari tempat. Panas banget. Mbak Wening masih cari ini ya, cahaya ilahi. Iya, bukan itu. Salah. Nah, gini. Oke. Yuk, bisa yuk. Yuk. Siap, semuanya siap. 1, 2, 3. Beneran bisa udah sama istrinya. Sip, selesai. Makasih. Udah ya. Terima kasih. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Semoga ilmunya bermanfaat ya teman-teman. Ya, Mau sharing, masih mau sharing gitu, mau bertanya silakan ya. Monggo semuanya, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.